Oke, terima kasih Pak Arief. Setelah berapa kali ya harus reappointment untuk memberikan materi kali ini akhirnya deal lah hari ini. Tapi sebelumnya kalau saya nggak salah ya, saya sudah ikut juga beberapa kali sudah ini didahului dengan webinar tentang Fire Safety Manager ya Pak ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kali ini kita akan lebih angkat lagi terkait dengan manajemen keselamatan kebakaran gedung. Baik, saya akan memulai, saya share screen terlebih dahulu. Gara-gara tadi lagunya Pak Arief kita jadi joget deh. Apakah materi saya sudah terlihat? Ya, sudah Ibu, tinggal di Oke, slideshow baik. saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, dan yang terakhir selamat siang, salam sehat. Walaupun COVID sudah berakhir, tapi kita harus akui bahwa sehat itu mahal ya Bapak Ibu ya. Sehingga saya masih tetap menggunakan yang terakhir salam sehat, salam bahagia. Oke, hari ini saya sangat bersyukur, saya sangat bergembira. Ini sudah ada raise hand. Bapak Ibu sebentar nanti ditunggu aja ada kesempatan untuk raise hand. Sekarang kita sama-sama mendengarkan dulu karena selama 1 jam ke depan Bapak dan Ibu-Ibu akan bersama dengan saya. Saya akan berusaha men-share terkait dengan manajemen keselamatan kebakaran gedung, terutama gedung. Kalau tadi sebelumnya saya lihat ya sudah banyak yang dari peserta itu kebanyakan dari Damkar ya. Sebenarnya kalau Damkar saya nggak perlu ada di sini ya. Tapi baiklah karena kami pun juga harus mengakui bahwa terkait dengan manajemen keselamatan gedung, begitu juga dengan kaitan dengan profesi sebagai FSM dan lain-lain itu lebih banyak itu undang-undang regulasinya itu dari bergub dari Jakarta ya, dari peraturan perundangan yang dibuat di eh, apa Jakarta, DKI Jakarta, oke. Dan mungkin juga dalam presentasi yang lain, Bapak dan Ibu juga yang sudah sering melihat atau sudah sering dan memahami atau mengkhususkan diri terkait dengan kebakaran akan melihat presentasi-presentasi yang hampir sama. Tapi saya berharap itu tidak membosankan karena ketika kita membicarakan tentang manajemen keselamatan kebakaran gedung, saya beranggapan bahwa kita mulai dari nol dan kita mempunyai persepsi atau pola pikir yang sama sampai ini kita pun semua mengetahui terkait dengan manajemen keselamatan gedung. Oke, ini saya oke. Ini kita mulai dengan peserta 178. Oke, baik, kita akan mulai dulu. Apa yang Bapak Ibu terpikirkan ketika melihat gambar ini? Silakan bisa di chat juga ditulis. Silakan Bapak Ibu. Kan ada juga kita kayaknya belum sampai ya ke sesi tanya jawab. Tapi kurang lebih apa yang Bapak dan Ibu melihat di sini? Oke. Kalau kita melihat di sini berarti kita melihat kebakaran. Kalau kita melihat kebakaran berarti kita melihat ada yang namanya loss atau kerugian. Apa saja sih kerugian? Yang pertama kalau kita melihat yang paling utama ya, karena terkadang ketika kita melakukan penanganan orang suka salah ya, orang keluar membawa dia punya properti, dia punya harta ya, dan terkadang harus yang paling utama kita harus melihat pada kita mengevakuasi orang, dan itu juga merupakan prinsip daripada Damkar ketika melakukan tindakan penanggulangan kebakaran. eh Selanjutnya kita akan melihat ini, apakah Bapak akan melihat ini sebagai bencana atau adalah hal yang bisa kita tanggulangi atau adalah hal yang bisa kita lakukan pencegahan? Pasti jawabannya beragam ya. Karena ini webinar, kita tidak ada punya waktu untuk on video. Eh kalau kebakaran Bapak dan Ibu harus kita akui
harus kita sadari bahwa ini bukan bencana. Karena kenapa? Yang namanya kebakaran itu bisa kita adakan penanggulangan atau sebelumnya yang bahasanya mungkin lebih keren yaitu kita melakukan tindakan preventif. Seperti halnya dengan penyakit ya, bahwa penyakit tuh nggak tiba-tiba kita sakit gitu kan, kecuali memang ada kecelakaan, tapi itu biasanya diakibatkan oleh lifestyle. Dan biasanya penyakit itu nantinya ya, kalau sudah dengan usia baru. Gitu halnya dengan kebakaran. Kebakaran itu tidak semena-mena, tidak semerta-merta menjadi api yang tidak dikendalikan atau bahasa yang lebih bagusnya itu kebakaran, tapi dia bertahap, dia melalui proses. Kalau Bapak dan Ibu melihat gambar ini, saya kembali lagi bahwa yang kita ketahui bahwa ini ada begitu banyak kerugian dari segi nyawa, nyawa orang, gitu juga dengan kerugian harta benda atau juga namanya kerugian proses bisnis. Karena misalnya kalau ini terjadi pada pabrik atau pada pekerjaan Bapak, gedung Bapak, otomatis gedung ini akan berhenti untuk sementara waktu sampai dinyatakan layak untuk beroperasi. Dan ketika kita melihat aja namanya loss itu banyak ya pengertiannya ya. Eh, Selanjutnya Bapak, Ibu, rasanya nanti aja. Selanjutnya, kalau kita melihat yang namanya kebakaran, saya katakan di sini bahwa kita perlu diingat bahwa kebakaran tidak memilih kapan dia mau mau terjadi atau di mana atau kapan. Karena proses kebakaran itu sampai dari api yang bisa dikendalikan menjadi kebakaran itu melalui tahap. Dan itu ketika kondisinya, sikonnya memungkinkan sehingga terjadi kebakaran. Gitu juga tadi ya, kebakaran dapat merugikan harta benda dan mengancam kehidupan, membunuh orang, terutama juga mengancam kehidupan atau masa depan Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kalau kita melihat tadi gambar ya, kita melakukan self-assessment. Mungkinkah kejadian tadi ya, kebakaran bisa terjadi di tempat kami, di tempat saya gitu. Saya angkat dulu nih. Oke, selanjutnya berapa besar kebakaran yang mungkin terjadi? Terus selanjutnya, upaya atau langkah dan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran? Terus siapa yang harus menanggulangi jika terjadi kebakaran? Pasti jawabannya kalau dari yang awam, aduh ini adalah tugas-tugas Bapak Damkar. Bapak Damkar kembalikan, loh sebelum kami menanggulangi harus dari pihak internal, bukan begitu? Nanti dijawab aja Pak. Terus selanjutnya kita akan melihat kalau sudah seperti gitu, apakah kita punya peralatan, kita punya yang lain-lain termasuk kaitan sumber daya itu mampu untuk menanggulangi atau dalam hal ini memadamkan api sehingga tidak terjadi kebakaran yang berdampak atau yang menimbulkan kerugian yang sangat besar. Selanjutnya kita lihat lagi definisi kebakaran ya. Kebakaran merupakan api yang tidak terkendali dan tidak diinginkan oleh manusia. Kebakaran termasuk keadaan darurat yang dapat menimbulkan berbagai macam kerugian, mulai dari manusia, harta benda, maupun produktivitas kerugian sosial. Karena kita harus akui bahwa kita pun ketika hidup kita memerlukan api. Kalau tidak ada api, nanti bapak-bapak tidak akan bisa makan. Karena memerlukan api untuk mematangkan makanan yang kita makan ya, walaupun kadang-kadang kata lo bukan sekarang sudah nggak perlu lagi, sekarang sudah ada listrik. Oke, kita melihat lagi secara keseluruhan api masih tetap diperlukan tapi dengan dengan status atau dengan kondisi yang bagaimana. Demikian juga dengan yang namanya air. Kita lagi lihat kebakaran menurut Permen PU nomor 26 tahun 2008 itu penomoran pasal 1 menyatakan bahwa bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadinya kebakaran hingga penjalaran api, asap, dan gas yang ditimbulkan. Pasti akan bertanya, kok asap ya Bu ya? Asap maupun gas. Karena ternyata setelah diteliti fatality atau kebakaran paling banyak disebabkan oleh keracunan, oleh asap dan lain-lain.
karena sudah istilahnya sudah pingsan, sehingga mereka tidak akan mungkin melakukan evakuasi sendiri atau juga dievakuasi oleh yang lain. Lanjut, kita ini teori-teori yang sangat mendasari ketika kita belajar tentang kebakaran, karena kita punya judul ada manajemen keselamatan kebakaran gedung. Ini ada yang namanya segitiga api, yang namanya juga bidang 4 api. Bagi yang sudah tahu, anggap aja ini adalah pembelajaran atau repetisi, karena namanya pembelajaran harus diakui itu dengan repetisi. Kalau kita cerita segitiga api, pasti udah tahu ya, ada bahan terdiri dari 3 ya, bahan bakar, harus ada panas dan ada oksigen. Salah satu tidak ada, tidak bisa akan terjadi api, dan selanjutnya pada tahap api yang tidak bisa dikendalikan, yang mengakibatkan kerugian atau kita namakan kebakaran. Kalau dilihat ini gambarnya kayak begini, tapi lebih lanjut lagi, namanya ilmu pengetahuan berkembang, namanya teori api itu ada namanya yang namanya bidang 4 ya. Bidang 4 karena apa? Terjadi ada namanya si reaksi kimia. Kalau kita bagi Bapak dan Ibu yang banyak bergerak di bidang fisika atau kimia, pasti akan tahu dalam segala apapun yang namanya reaksi itu pasti ada gitu. Selanjutnya pada teori ini disebutkan, jelaskan lagi namanya perkembangan api ya, yang namanya tahap permulaan, tahap membara, flame stage sampai heat stage. Apapun juga, tapi yang paling utama kita harus melihat bahwa terjadinya api itu harus ada yang namanya 3 ya, panas, bahan bakar, maupun oksigen. Bahan bakar maksudnya bahan yang mudah terbakar, atau diartikan lebih lanjut bahan yang mudah terbakar. Selanjutnya untuk yang tetrahedron of fire ini digambarkan sebagai gini, yang merupakan tambahan daripada yang tambahan dari 3 tadi, itu hanya satu, yaitu chain reaction. Oke, kita akan masuk pada manajemen keselamatan kebakaran gedung secara umum aja. Itu juga ditulis di Permen PU atau Peraturan Menteri Pekerjaan PU nomor 26 PRT garis miring M garis miring 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Tapi untuk pembahasan kali ini kita membatasi, kita punya pembahasan hanya pada yang terkait dengan bangunan gedung, karena terkadang kami dicanakan pada yang namanya kebakaran lingkungan. Bab 9 ayat poin 9.5.4 yang menyatakan bahwa unsur manajemen keselamatan kebakaran atau fire safety management, terutama yang menyangkut kegiatan pemeriksaan berkala, perawatan, pemeliharaan, audit keselamatan kebakaran, dan latihan penanggulangan kebakaran harus dilaksanakan secara periodik sebagai bagian dari kegiatan pemeliharaan sarana proteksi aktif yang terpasang pada bangunan gedung. Ini adalah landasan hukum ketika kita berbicara tentang MKKG. Walaupun juga pada undang-undang tentang bangunan gedung juga disebutkan, nanti saya akan presentasi selanjutnya. Peraturan perundangan tentang MKK, saya singkatin aja MKK, itu sebenarnya juga untuk sudah ditulis dengan sangat jelas pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 143 tahun 2016 yang menyatakan sebagai berikut, dan juga dari Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Jakarta tahun nomor 143 tahun 2016 secara dituliskan juga terkait dengan Fire Safety Manager atau FSM. Lanjut, pengertian ya. Pengertian biar kita mendapatkan juga pemahaman yang sangat jelas. MKKG ya, singkatan aja, MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan
mengupayakan kesiapan instalasi produksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap dipakai. Dari pengertian ini, kita sangat paham bahwa ketika bicara tentang MKKG adalah kesiapan secara internal, atau kalau yang gedung-gedung yang sudah mempunyai sistem tanggap darurat itu yang dimaksud dengan MKKG. Tapi MKKG itu bukan hanya tim, tapi secara keseluruhan. Nah, kita juga harus mengetahui juga apa sih yang dimaksudkan dengan bangunan gedung. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya di mana sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan baik untuk hunian, tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. Kalau kita bicara kegiatan khusus banyak ya, sehingga di situ kita juga sepakat yang namanya bangunan gedung itu juga termasuk rumah sakit, mall, bukan hanya pada bangunan tempat tinggal atau juga kaitan bangunan untuk mall, untuk kegiatan usaha retail ya namanya ya. Selanjutnya, nanti kita akan mengenal juga yang namanya rencana tindak darurat kebakaran. Kalau mungkin tertentu orang banyak memakai juga yang namanya rencana operasional ya, yang selanjutnya disingkat dengan RTDK, adalah suatu rencana atau plan yang memuat prosedur yang mengatur siapa harus berbuat apa dan pada saat terjadi berbuat apa pada saat terjadi keadaan darurat dalam suatu bangunan gedung, dalam hal ini kebakaran, di mana tiap bangunan akan berbeda bentuk RTDK-nya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Jadi kalau bahasanya ini, kalau sudah dibilang di mana setiap bangunan akan berbeda, artinya rencana tindak darurat kebakaran Bapak atau rencana operasional Bapak gitu, Bapak dan Ibu terkait untuk mengendalikan kebakaran itu tidak bisa Bapak serta-merta mengambil dari gedung lain. Kalau mengandung dengan gedung lain bisa saja, tapi harus direview apakah sesuai. Karena begitu juga kita bicara tentang RTDK, kita harus melihat kaitan dengan sumber daya manusia, kita terkait juga dengan kita punya mesin, peralatan dan lain-lain. Wow, sekarang sudah 232 ya. Mantap. Jenis-jenis kebakaran ya, ini ada bahaya ringan, sedang, berat. Kalau kita melihat namanya jenis kebakaran itu biasanya kalau kita mendapat SKK atau sertifikat keselamatan kebakaran akan ditulis gedung Bapak dan Ibu jenis kebakarannya termasuk apa? Sedangkah, ringankah, sedangkah dan berat. Nanti ini tidak akan dibahas secara detail di sini, tapi sebenarnya bisa di search di internet banyak banget. Tapi kurang lebih yang namanya bahaya ringan adalah yang yang bahan bakar atau ancaman bahaya kebakaran yang punya nilai atau kemudian terbakar rendah. Apabila kebakaran melepaskan panas rendah sehingga penjalaran api lambat. Kalau kita bicara tentang penjalaran api, kita harus melihat lagi pada apa aja sih material apa aja yang ada dalam gedung Bapak dan Ibu. Karena tadi kita kembali pada river teori api adalah bahan, ada panas, dan ada lagi namanya oksigen. Kalau tidak ada satu pun, tidak bisa terjadi panas. Atau selanjutnya kalau api yang tidak bisa dikendalikan menjadi kebakaran. Selanjut, ini kebakaran sedang, ada bagi sedang 1, sedang 2, dan sedang 3. Dilihat lagi pada penimbangan bahaya ya. Ada ini kriterianya sangat jelas. Bapak dan Ibu silakan aja, nanti saya skip aja. Baru kita masuk pada kebakaran berat. Ada berat 1, berat 2. Otomatis dengan kriterianya masing-masing. Kalau mengetahui lebih banyak ini, silakan dieksplor di internet, banyak banget. Lanjut. Nah, jenis-jenis kebakaran ini golongan A, B, C, D ya. Kalau kayak gini, kita lihat lagi. Kalau melihat jenis kebakaran, berarti yang paling utama dari sini kita menentukan bahan atau jangan yang terkait bagaimana mengendalikan kebakaran dari jenis-jenis golongan ini. Ada A, B, C, dan D. Bahkan sekarang ini ya, kalau A sudah tahu kan dari kertas yang mudah terbakar, B yang mana, yang C, yang D ini.
Nah, sekarang bahkan sekarang sudah ada dikategorikan lagi kebakaran karena oleh kitchen, sehingga aparnya atau untuk yang memadamkan itu pun juga berbeda. Terutama pada gedung-gedung yang mempunyai, kan sekarang gedung-gedung ini sudah mix ya Bapak Ibu ya. Paling banyak juga ada perkantoran, tapi perkantoran itu di bawah juga ada mempunyai kafe, ada mempunyai apa tuh, mempunyai resto. Nah, itu mereka harus menyediakan apar untuk bisa memadamkan kebakaran yang terjadi di kitchen. Selanjutnya, kalau kita bicara tahap-tahap kebakaran, ini tadi ya, sebenarnya tadi sudah pada kebakaran apa tuh 4 itu sudah disebutkan bahwa ada yang namanya mulai dari pertumbuhan. Pertumbuhan ketika semua ini cukup, dia tumbuh. Kalau masih cukup juga semuanya dia akan tumbuh. Terjadi flashover. Kalau saya suka pakai istilah flashover nih, beranak pinak nih. Apinya menjembar kemana-mana sampai satu ruangan terbakar dan dia akan beranak pinak lagi kemana. Kalau masih cukup lagi apa bahan bakarnya, dia akan naik pada pembakaran penuh. Kalau sudah tidak cukup, biasanya yang paling mudah yang agak apa bahan bakarnya ya, yang habis kalau apa oksigen sih gampang ya kalau di Indonesia gitu. Dan dia akan menurun sampai surut. Sebenarnya ketika yang kita maksudkan untuk tahap pengendalian adalah ketika dia mulai start awal ini sudah dikendalikan, jangan sampai dia bertumbuh atau dia flash over atau dia sampai pada pembakaran penuh. Karena bisa dibayangkan kerugian yang ditimbulkan akibat sudah pembakaran penuh. Lanjut, ini tahap-tahap kebakaran tadi ya, penyalahan, pertumbuhan, flashover, pembakaran penuh, sehingga tahap surut atau decay, itu semua tergantung pada 3 faktor yang sudah disebutkan di awal. Kita ke sistem proteksi kebakaran. Bukti kebakaran, orang paling banyak mengetahui hanya ada aktif dan pasif, tapi seharusnya kita harus mengetahui bahwa sistem proteksi kebakaran itu berdasarkan juga dengan Perda ya, Perda 8 tahun 2008, Perda DKI itu terdiri dari 4, yaitu akses memadam kebakaran untuk masuk ke ruang Bapak dan Ibu, maksudnya ke gedung Bapak dan Ibu kelola, begitu juga dengan pasokan air yang tersedia, selanjutnya sarana penyelamatan jiwa dan sistem proteksi aktif yang ada pada gedung, begitu juga dengan sistem proteksi pasif. Akses sudah tahu ya, akses bagaimana, karena terkadang gedung-gedung itu apalagi di kota besar sangat ketika masuk main gate-nya sudah dipenuhi dengan segala macam sehingga mobil damkar sangat susah untuk masuk. Gitu juga dengan pasokan air. Kalau pasokan air kita akan melihat ya, bahkan juga ketika Bapak dan Ibu membuat rencana tindak darurat kebakaran harus disebutkan pasokan air yang ya selain di gedung itu mau ada punya di roof tank atau ground tank atau whatever aja ditentukan kurang lebih, selain di situ kalau sudah habis itu ambilnya di mana gitu, karena hal ini memudahkan untuk apa para bapak-bapak damkar itu untuk mencari pasokan air. Selanjutnya kita masuk pada sarana penyelamatan jiwa. Kalau sarana penyelamatan jiwa paling sering ini suka diabaikan ya, karena kadang-kadang Bu yang penting kan kita punya sistem proteksi aktif gitu loh. Tapi harus diingat bagaimana akan dilakukan evakuasi atau apa tuh yang lain-lain kalau Bapak tidak mempunyai tangga darurat, karena harus diakui gedung Jakarta juga ada yang nggak punya tangga darurat. Begitu juga bagaimana untuk mengevakuasi apa tuh tenan ya atau apa penghuni atau pengunjung di mall kalau Bapak dan Ibu tidak menyediakan assembly point. Kriteria assembly point juga ada gitu kan. Terus bagaimana mereka akan melakukan penyelamatan diri gitu kan kalau tidak ada di apa eh, ditunjang dengan tanda petunjuk arah evakuasi. Pintu darurat pun juga begitu kan dengan standar-standarnya atau sarana atau konstruksi jalan keluar kan. Sarana konstruksi jalan keluar sudah penuh dengan parkir mobil gitu kan. Itu kenyataan itu. Dan itu sangat menyusahkan untuk petugas damkar masuk, karena ketika baru masuk di pintu aja udah susah, apalagi mencapai Bapak dan Ibu punya titik kebakaran.
cari Ciamis aja susah gitu kan, karena semua sibuk penuh. Apalagi tertentu areanya sudah dijual menjadi retail, menjadi apa tuh, menjadi benefit ya, menjadi uang gitu. Dan harus diakui kalau kita bicara terkait dengan penyelamatan atau kita bicara dengan proteksi, itu akan kontras sekali ya dengan namanya apa tuh hal-hal yang terkait yang tadi, terkait juga dengan kaitan dengan apa estetika gitu kan. Bisa dibayangin di dalam gedung gitu ya, udah lobi cantik-cantik, ternyata harus dipasang yang namanya apar. Aparnya warna merah lagi. Padahal di situ apa estetikanya, desain lobinya itu warnanya apa yang lain gitu, pakai merah. Tapi kalau sudah mandatori begitu juga kan, hidran juga tidak bisa ditutup kan, warna merah lagi kan. Terkadang tertentu memanipulate dengan gambar-gambar, tapi kalau saya pribadi saya kurang setuju ya. Karena kenapa? Kita sudah terbiasa pada melihat apar warna merah, begitu juga dengan kotak hidran gitu kan. Ketika melihat warna yang lain, ketika kita lagi panik kan kita lupa, wah ini ternyata apar ya, bukan bukan sebagai barang-barang yang kaitannya estetika. Oke, lanjut. Kalau kita bicara sistem proteksi aktif, kalau kalau saya ngajar atau saya mau membagikan materi, sebenarnya gampang saja Bapak Ibu kalau kita menghafal apa, kita bukan menghafal, kita mengerti. Sistem proteksi aktif artinya apapun yang ada, bagaimana caranya untuk mematikan, mengendalikan api sampai dengan api itu padam. Sistem proteksi aktif terdiri dari, ini salah satu ya, ini detektor, alarm, sprinkle, detektor ada dua ya, hidran, terus sistem pipa tegak, kaitan dengan apa, pompa ya, part, pengendalian asap, lift kebakaran, ruang pengendali kontrol, semis connection maupun emergency lighting. Bahkan sekarang juga sudah dilengkapi bagi gedung-gedung mempunyai namanya sistem pemadaman khusus. Sistem pemadam khusus, mohon kali Bapak dan Ibu bagi yang mengajukan permohonan untuk perpanjangan sertifikat keselamatan kebakaran, itu pun juga ditulis dengan sangat lengkap. Lanjut, ini proteksi aktif. Kalau proteksi aktif sebenarnya paling gampang mengertinya, bahwa itu adalah sesuatu yang ada pada gedung. Itu terdiri dari apa? Ini kita melihat dari pemilihan atau penggunaan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan atau fire stop. Oke, ini ya kita sudah jelas ya, tahanan api terhadap struktur bangunan. Jadi memang kita pun juga kalau sampai sini kita pun juga selektif ya kaitan gini. Apalagi sekarang banyak-banyak produk itu, produk yang kalau dilihat ya memang murah, tapi apakah itu bisa mempertahankan, mempertahankan bangunan terhadap api gitu kan, atau memblok bahkan juga memadamkan. Kalau kita bicara tentang proteksi aktif, sebenarnya ini lebih cenderung lebih itu pada ketika lagi mendesain gedung. Ini adalah fungsi dari awal ya arsitek, karena arsitek itu kan terdiri juga salah satu untuk kaitan dengan proteksi kebakaran. Lanjut, kalau kita bicara masuk pada MKKG ya, sebenarnya MKG itu berasal dari dimunculkan dari Undang-Undang Negara Indonesia, Republik Indonesia tahun 28, tahun 2002 tentang bangunan gedung. Badan Ibu, sekali lagi yang saya bahas di sini adalah tentang manajemen keselamatan gedung. Sehingga yang saya eksplor di sini adalah kaitan bangunan gedung. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa ada 4 persyaratan keandalan bangunan gedung, yaitu 1, persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan. Nah, untuk persyaratan keselamatan yang kita lihat di sini adalah terkait dengan proteksi kebakaran. Khusus untuk materi ini ya. Lanjut. Begitu juga selanjutnya dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan bangunan gedung meliputi ada 4 tahap. 1, pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Yang
mungkin juga yang lebih banyak yang ikut di sini adalah terkait dengan pemanfaatan bangunan gedung ya. Biasanya yang sekarang nih kalau saya lihat banyak peserta itu yang dari pengelola gedung. Jadi kita uh, masuk pada fase atau pemanfaatan. Kalau kita bicara pemanfaatan, berarti lebih lanjut lagi kita bagaimana caranya gedung itu harus masa umurnya itu lebih panjang atau sekarang lebih dengan istilah sustainability ya, Pak Ibu ya. Dan istilah sustainability itu bukan hanya satu ya, bukan semua karena kita berpikir kaitan kalau gedung itu bisa lama masa umur pakainya itu berarti itu terkait dengan saving dan semuanya. Karena kalau kita sampai pembongkaran itu kan biayanya besar juga gitu. Oke lanjut, itu konsep MKKG ya. Yang tadi sebenarnya konsep MKG itu adalah kaitan dengan pengamanan gedung atau preventif ya. Kita mencegah kebakaran ya. Ada juga namanya penanggulangan. Tapi yang paling utama yang kita kita prioritaskan semua di sini harus berpikir terkait dengan pencegahan atau tindakan preventif atau kaitan dengan proteksi kebakaran, fire fire protection, fire safety, misalnya yang lain. Lanjut, kalau kita lihat ini hampir sama aja ya. Kalau kita melihat ada pencegahan, pengendalian, terus kita melihat semuanya. Dan ini memang harus dilihat pakai dari konsep yang benar-benar yang dari awal. Dan itu terjadi ketika kita melakukan konsep KKG bukan hanya pada satu fase saja, bukan hanya pencegahan atau penanganan, gitu juga sampai fase ketika api itu padam. Nah, itu dilakukan pada setiap fase tersebut gitu. Tapi sangat diharapkan bahwa kita jangan sampai pada fase ketika api itu padam. Kalau kita bicara fase yang ketiga itu berarti kita sudah bicara yang namanya loss atau kerugian. Karena Bapak dan Ibu tidak bisa mengendalikan kebakaran sehingga kebakaran itu bisa berakibat kepada loss, berakibat pada kerugian. Kerugian bukan hanya dari segi material, tapi yang terutama kita melihat juga pada kerugian fatality atau jumlah orang yang meninggal atau orang yang meninggal. Lanjut, kalau kita bicara MKG seperti halnya kalau Bapak dan Ibu juga sudah di gedung sudah dilakukan implementasi ISO ya, yang namanya Plan Do Check Action, atau juga ada yang SMK 3 ya. Ini konsep SMK 3 ini kan dari Makkah ini hampir sama saja. Tinggal bagaimana caranya kita memplot-plotkan itu masuk di mana. Artinya kita ada mulai dengan plan. Ini kalau sebenarnya harus dimulai dengan kebijakan dan komitmen. Kita mulai dengan plan. Selanjutnya plan atau perencanaan kita lanjut dengan do dilakukan pelaksanaan dan selanjutnya dengan pengecekan. Setelah hasil yang itu kita cek apa yang kita plankan apakah sama yang sudah dengan kita lakukan, kita membuat tindakan perbaikan. Oke, apa aja sih yang dimaksud dengan tindakan perencanaan ya? Pada tahap ini perencanaan sistem manajemen harus dibuat standarnya yang menggambarkan kesesuaian pada peraturan yang berlaku dan menghitung resiko-resiko yang mungkin terjadi serta mewujudkan dalam pelaksanaan. Otomatis kalau kita sudah baru dari pelancaran, kita merujuk pada semua peraturan dan peraturan itu sebaiknya peraturan yang baru ya untuk di Provinsi DKI Jakarta banyak sekali peraturan tentang kebakaran gedung khususnya yang baru ya, dan kita merujuk pada itu gitu. Dan menghindurkan resiko. Kalau kita bicara resiko, sebelum itu menghitung resiko berarti kita melakukan analisis bahaya dan menghirak ya dan menghitung resiko, dan selanjutnya kita menentukan untuk tindakan pengendalian. Lanjut, pelaksanaan. Semua yang kita sudah rencanakan, kita harus pastikan bahwa itu sudah direncanakan sesuai dengan plan. Sudah diimplementasikan sesuai dengan plan. Lanjut, pada setelah itu, kalau sudah selesai, kita akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini banyak ya.
mulai dengan uji riksa, atau kalau memang Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan melakukan uji riksa itu sesuai dengan peralatan, atau juga melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, pengujian dan lain-lain dilakukan secara internal maupun oleh eksternal. Silakan saja. Tapi itu harus eh, apa eh, mempunyai jadwal dan juga mempunyai checklist dan lain-lain. Dan dipastikan bahwa hasil ini selanjutnya ini dan setelah kita pemeriksaan, dipastikan apa yang sudah kita cek, apa yang sudah kita itu harus kita ambil tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan atau kita mengambil tindakan itu harus mengacu pada semua pada namanya hierarki pengendalian ya. Nanti kita di sini materinya nggak ada, kurang lebih seperti itu ya. Oke, lanjut. Ruang lingkup MKKG ya. Kalau ruang MKKG saya singkat aja. Jadi berdasarkan dari SK3 Fire Safety Manager, saya menyingkatnya menjadi 3 aja, yaitu rencana dan perencanaan MKKG, selanjutnya pelaksanaan dan pengendalian MKKG, gitu juga dengan koordinasi MKKG. Mungkin ada bertanya, Ibu kenapa koordinasi MKG? Karena memang harus diakui bahwa MKKG itu agak sedikit unik sebelum kita melakukan uh, koordinasi ketika dari penanganan, ketika Bapak dan Ibu melakukan fire drill itu pun harus dikoordinasi dengan Damkar. Kenapa? Karena memang ada persyaratannya di Pergub 143 tahun 2016 bahwa melakukan latihan itu harus koordinasi dengan Damkar minimal 1 tahun sekali. Kenapa dengan itu mempunyai tujuan supaya kita sama-sama tahu ketika kalau namanya simulasi ya, fire drill. Fire drill itu kan dibuat sedemikian rupa sehingga hampir sama dengan keadaan aslinya. Jadi kalau keadaan aslinya Bapak dan Ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa juga? Karena koordinasi MKG bukan hanya satu, tapi kita berkoordinasi dengan namanya OBS ya, otoritas berwenang setempat. Salah satu PLN, salah satunya juga TNI, Polri. Yang paling utama juga kita berkoordinasi dengan rumah sakit, itu juga kita berkoordinasi dengan Damkar untuk melakukan tindakan pengendalian kebakaran. Oke, awalnya juga sudah saya katakan bahwa kalau kita bicara tentang MKKG, kita harus melihat pada 3 fase ya, sebelum terjadi, saat terjadi, bahkan setelah terjadi kebakaran. Kalau sebelum terjadi kebakaran itu kita namakannya preventif atau pencegahan, kalau terjadi penanganan, tapi ada namanya juga setelah terjadi kebakaran. Dan diharapkan Bapak dan Ibu jangan sampai terjadi kebakaran, karena tadi juga saya sebutkan berarti itu kita akan melihat loss atau kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut. Oke, ke rancangan dan rencana MKKG. Kalau kita bicara tentang ini, berarti kita akan melihat juga terhadap aspek desain gedung ya. Desain gedung mungkin akan bertanya, loh Bu, kami kan sudah tadi menjelaskan bahwa kita masuk pada fase pemanfaatan. Tapi otomatis Bapak Ibu juga harus mengetahui tentang desain gedung. Karena apa? Karena eh, kita harus memahami terkait dengan kesemuanya, dan juga kita pun juga ada punya kemungkinan ketika gedung itu tertentu harus diadakan pemeliharaan, perawatan, harus berujuk pada desain gedung. Begitu juga dengan ketersediaan sumber daya. Kalau kita bicara ketersediaan sumber daya di sini, bukan hanya pada sumber daya manusia, tapi semua kaitan sumber daya, terutama juga finansial, peralatan, dan lain-lain. Kalau kita bicara juga tentang rencana maupun rancangan MKKG, sebenarnya yang kita harus mengawali dengan yang tadi ya, namanya identifikasi bahaya, pengendalian risiko, dan penentuan tindakan pengendalian. Terkadang suka banyak bertanya, Ibu kenapa saya harus berbuat begini gitu. Ini namanya mitigasi awal. Sebaiknya Bapak dan Ibu harus tahu dalam gedung Bapak itu sebenarnya potensi bahaya tuh, terutama bahaya kebakaran yang mana saja gitu. Dan kalau melakukan identifikasi bahaya dan risiko maupun penentuan tindakan pengendalian,
jangan hanya melibatkan kita saja, tapi kita harus melibatkan semua departemen atau semua aspek di dalam gedung. Karena kenapa? Semua orang itu harus mempunyai sense belonging dan mereka juga tahu bahwa sebenarnya manusia itu kontribusi bahaya terbesar. Kan kita tahu kan manusia ada yang namanya kan faktor human error ya. Kalau kita belajar ketiga ada yang namanya unsafe act, ada yang namanya unsafe condition. Jadi kalau kita juga pelajari lagi sebenarnya penyebab itu semua lebih banyak oleh unsafe act atau apa yang disebabkan oleh manusia. Selanjutnya kita akan menentukan dari semua ini masih banyak lagi dengan ilmu yang tadi kita akan membuat rencana tingkat darurat kebakaran atau mungkin yang lain mengatakan apa rencana operasional gedung ketika melakukan penanganan kebakaran. Tapi harus ingat juga ketika kita melakukan rencana tingkat darurat kebakaran itu harus kita lakukan sebelumnya namanya fire drill. Kita harus uji coba. Harus kita paham dan apakah yang kita sudah lakukan termasuk juga kita bisa kalau memang dirasa perlu kita punya skenario yang awalnya itu harus kita revisi karena akan merujuk pada kondisi sebenarnya ketika terjadi kebakaran. Selanjutnya desain gedung ya. Ini desain gedung sebenarnya tahap awal ya pada namanya tahap konstruksi tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa kita pun juga harus mengetahui yang terkait dengan tindakan pengendalian MKKG gitu juga dengan menentukan sistem proteksi pasif dan aktif gedung terkait dengan umur fisik gedung atau namanya yang tadi ya sustainability sekarang lebih terkenal kalimat katanya itu. Dan sustainability bukan hanya pada gedung tapi pada semua aspek. Sekarang sudah pada semua aspek. Lanjut ketersediaan sumber daya ya. Tadi sumber daya manusia. Ketika kita membuat sumber daya, kita harus membuat struktur organisasi. Nah, ketika kita membuat struktur organisasi, kita jangan membuat pada struktur organisasi ketika terjadi tanggap darurat, tapi harus dari sebelumnya. Bagaimana ketika tidak terjadi apa-apa, tapi semua struktur itu bekerja. Otomatis ketika hanya pada siaga, berarti yang kita lakukan adalah terkait pelatihan maupun ada kaitan dengan perawatan maintenance kan. Nah, itu yang bekerja siapa gitu. Baru tanggap darurat itu adalah tim IRT. Itu dengan kompetensi petugas, pelatihan fire drill. Nah, kalau kita bicara kompetensi petugas, kita harus lihat lagi apakah Bapak dan Ibu adalah petugas pemadam atau petugas P3K karena harus tahu bahwa kita tahu juga bahwa kompetensi petugas itu mempunyai terkait juga dengan dia punya terkait juga dengan dia punya sertifikat. Sebaiknya sesuai dengan gedung bahwa sesuai dengan peraturan itu Permenaker ya bahwa setiap gedung harus mempunyai namanya petugas pemadam atau juga petugas P3K. Karena kenapa? Bapak dan Ibu bukan expert untuk melakukan pemadaman api. Bapak dan Ibu bukan expert untuk melakukan P3K. Kalau kaitan ini kita harus siapkan dia punya pelatihan, terutama karena itu nanti diakumulasikan dalam suatu yang namanya fire drill. Fire drill sesuai dengan Pergub 143 tahun 2016 dilakukan minimal 1 tahun sekali dengan melibatkan damkar setempat. Kalau Jakarta, damkarnya itu berayon-rayon ya. Ada Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan lain-lain. Selanjutnya peralatan atau mesin. Kalau peralatan atau mesin kita melihat pada sistem proteksi aktif ya, dan juga tadi juga kita sudah sebutkan terkait dengan sistem proteksi pasif. Karena kalau memang ada perlu yang sudah rusak harus kita ganti ya, kaitan dengan kita melakukan preventif, ternyata harus ada perawatan, ya harus kita ganti. Semua yang itu komponen yang ada kita harus consider namanya biaya. Makanya ditulis namanya budget MKKG. Bagi yang sudah sertifikasi SME, salah satu yang diminta adalah mereka mempresentasikan budget MKKG di gedung yang mereka handle. Selanjutnya tadi struktur organisasi ya, siaga dan tanggap darurat. Jadi saya sudah katakan bahwa kita membuat struktur itu bukan hanya ketika
emergency response tim saja, tapi lebih dari itu sehingga kita punya struktur itu menjadi struktur yang aktif. Jangan hanya ketika lagi ada api baru dia bergerak, karena ketika mereka tidak itu, mereka kompetensinya dilatih, skillnya dilatih sehingga mereka ready untuk dipakai ketika terjadi keadaan darurat. Dan harus dipastikan ketika terjadi keadaan darurat, yang pasti secara manusia itu kita semua panik, termasuk juga saya gitu. Tadi ketika kita membuat struktur, kita memastikan bahwa semua personil pada organisasi terlibat. Mungkin ada bertanya, Bu, untuk emergency response team, kenapa saya harus melibatkan semua saya punya struktur organisasi? Ya harus, karena mereka mempunyai tugas-tugas tertentu. Dan untuk kaitan dengan kebakaran, kita harus membagi, kita punya tanggung jawab itu kepada semua orang. Semua punya tanggung jawab. Nah, menurut Pergub, sesuai dengan Pergub Provinsi DKI Jakarta tahun 143 ya, tahun 2016, ini ada namanya untuk MKKG, ada penanggung jawab, ada juga pendukung. Penanggung jawab adalah kepala, wakil kepala, sekretaris, dan penanggung jawab lantai. Dengan hal ini yang namanya forwarden wajib dibikin. Kepala adalah FSM yang bersertifikat, itu juga anak wakil. Terus pendukungnya apa aja nih? Kita lihat ada pemadam, evakuasi, komunikasi, pengaman P3K, keamanan, dan teknisi. Ini masing-masing harus dibuat job desk. Kenapa? Karena ketika terjadi keadaan darurat, mereka bisa perform. Begitu juga dengan yang pengamanan barang berharga, dokumen kita serahkan kepada orang masing-masing, kan nggak akan mungkin dalam keadaan darurat kita menjadi Superman, superhero kan? Gitu juga kita harus tahu bahwa keamanan yang dimaksud keamanan sini adalah keamanan untuk di luar. Nah, kaitan dengan security, dia tidak akan mungkin mengurus tentang barang berharga Bapak dan Ibu atau juga dokumen kan. Jadi harus dibikin. Silakan. Nah, tadi ini sudah dikatakan tentang identifikasi bahaya dan risiko dan penentuan tindakan pengendalian. Kita harus juga lihat pada yang namanya semua harus ikut, dan kita membuat kajian risiko kebakaran bagi apalagi kita seorang FSM atau memang kita tugasnya kaitan dengan emergency response team. Kita harus melihat, begitu juga ketika kita menentukan tindakan pengendalian disesuaikan dengan hierarki pengendalian, di mana penggunaan APD yang terakhir, yang awalnya adalah eliminasi. Oke. Tindakan rencana tindak darurat kebakaran tadi sudah disebutkan bahwa kita harus berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing gedung, dimulai dari deteksi awal api, penanganan api, hingga evakuasi. Dan evakuasi itu sampai pada yang namanya assembly point. Dan untuk ada baiknya, sama-sama lah kita membuat bukan hanya pada satu keadaan darurat ya, tapi semua. Kenapa? Karena gempa bumi itu juga bisa berpotensi pada kebakaran. Tadi sudah saya sebutkan bahwa itu saling terkait. Apabila di gedung Bapak dan Ibu belum ada yang bisa, baiklah kita akan mengkondak. Mungkin ada baiknya harus ada yang diutus ya menjadi fire safety manager ya. Tapi kalau sudah punya ahli K3 juga bisa. Tapi ahli K3 dia melakukan tugas yang lain, FSM bertanggung jawab pada kebakaran. Dan ini juga harus disimulasikan untuk dilatih secara terus-menerus. Minimal setahun sekali dengan melibatkan damkar. Udah berkali-kali ini saya katakan. Kalau kita membuat simulasi keadaan darurat dan evaluasi gedung ini, setiap gedung beda-beda ya. Tapi kita mulai dengan diawali dengan indikasi keadaan darurat sampai announcement to assembly point, sampai gedung itu, ini kan simulasi, sampai dinyatakan silakan Bapak dan Ibu bahwa ini hanya simulasi, silakan kembali bekerja atau silakan kembali ke kamar atau ke unit atau ke kantor masing-masing. Lanjut, ini tadi pelaksanaan pengendalian tadi berawal ya. Kita harus tahu juga bahwa pelaksanaan pengendalian dimulai dilakukan pada sebelum, saat terjadi kebakaran hingga setelah terjadi kebakaran. Mulai dari sekarang, sama-sama kita harus punya satu cara berpikir bahwa ini yang poin C ini diusahakan tidak terjadi dengan kita melakukan tindakan pengendalian atau preventif yang sebaik
mungkin. Selanjutnya ini terjadi apa saja dilakukan apa sebelum terjadi kebakaran banyak nih Bapak Ibu. Makanya saya bilang ketika yang namanya siaga itu ternyata banyak yang harus kita lakukan. Salah satu dokumen ya, kita membuat dokumen, kita membuat apa pemeriksaan berkala maupun menggunakan uji riksa atau pemeriksaan berkala terhadap peralatan, program pelatihan, program sosialisasi dan lain-lain. Kalau pada saat terjadi ini kepada sebelum petugas pemadam kebakaran datang, kita melakukan komunikasi internal maupun eksternal ya, internal antar kita, eksternal dengan yang di luar yang tadi saya katakan ya namanya koordinasi pada waktu MKKG. Terus kita yang paling utama kita harus melakukan pemadaman awal supaya kenapa kalau memang ini bisa berhasil itu sangat mencegah kita namanya bukan mencegah tapi kita mengurangi yang namanya loss atau cost akibat loss. Dan kalau memang kalau tidak, memang kalau belum sudah ternyata melakukan pemadaman lewat apar maupun hidran dan tidak bisa kita melakukan penyelamatan. Nah, setelah petugas pemadam kebakaran datang, ya kita persiapkan akses toh, baru kita kasih tahu ini apa aja gitu, di lokasinya di mana gitu kan. Terus kita menunjukkan jalan masuk kan, nah, orang damkar kan nggak tahu kan. Terus kita menyiapkan sekalian yang diperlukan. Oke. Terus ketika terjadi pemadaman kan harus tetap terjadi komunikasi, pemantauan, dan kita harus tetap memberikan informasi. Ini adalah tugas Fire Safety Manager loh. Nah, ini adalah metode pemadaman kebakaran. Ini ada cooling, smothering, starvation, break chain reaction, dilution. Ini Bapak yang Ibu yang sangat paham adalah yang mereka para petugas damkar ya, tapi kalau dari internal adalah mereka yang memiliki sertifikat kompetensi petugas pemadam. Kalau namanya itu D ya. Oke, baru ketika terjadi kebakaran ya, kalau skala besar, skala kecil, yang paling utama tuh kita melakukan investigasi kebakaran, kita mau buat laporan, penyelidikan, pemeriksaan, ini punya repot, karena saya pernah mengalami itu. Dan kita bersama-sama katakan bahwa kita diusahakan tidak terjadi sampai pada fase setelah terjadi kebakaran. Kalau skala besar, biasanya gedung itu ketika mau bangun lagi harus melakukan lagi itu ya, pengujian lagi itu repot, tapi kalau skala kecil juga harus memastikan bahwa struktur itu masih bisa dipakai itu dengan berbagai macam uji coba, uji struktur. Koordinasi tadi ya, ketika Anda melakukan rencana operasional atau RDK juga sebenarnya sesuai undang-undang harus diverifikasi oleh Damkar. Dan itu juga diverifikasi dengan ketika melakukan fire drill, itu juga saat terjadi kebakaran, itu di real maupun setelah terjadi kebakaran. Kalau setelah terjadi kebakaran, Bapak Ibu, repot sekali. Nah, ini Pergub ini mungkin juga sudah, saya mau remind lagi, Pergub 143 tahun 2016, pasal 5, kaitan dengan kompetensi Fire Safety Manager. Ini waktu saya sudah mau habis nih. Terus selanjutnya kita harus melihat lagi apa sih gunanya itu ya? Karena Fire Safety Manager dia memiliki sertifikat dan selanjutnya dia juga adalah yang bertugas terkait dengan melakukan permohonan perpanjangan SKK ya. SKK itu 1 tahun sekali dan itu juga diperlukan ketika melakukan perpanjangan SLF. SLF itu setiap 5 tahun sekali, tapi salah satu komponen adalah SKK. SKK 1 tahun sekali. Oke, ini ada yang saya pengen katakan bahwa sebentar lagi kita akan melakukan Fire Safety Challenge ya. Kemarin kita sudah lakukan dari tahun 2001, 2002, dan 2003. Sebentar lagi ya, ini dimulai dengan Jakarta Fire Safety Challenge dan nanti akan mungkin diusahakan ya menjadi tingkat nasional ya. Sebenarnya merupakan uji keterampilan ketangkasan manajemen MKKG ya. Apa aja sih diuji? Yaitu 1, tim pemadam dengan apar, tim pemadam dengan hidran, tim evakuasi, penyelamatan,
dan tim P3K. Ada baiknya Bapak dan Ibu mempersiapkan diri untuk mengikuti untuk keempat ini ya. Keempatnya semua karena apa? Dengan itu juga Bapak dan Ibu menguji keterampilan. Maka kita sebenarnya sudah handal untuk melakukan penanganan di gedung kita penanganan internal di gedung kita masing-masing. Ini kemarin pada tanggal kayaknya sih bulan Juli ya, pertengahan kita sudah melakukan meeting awal di gedung Damkar Provinsi DKI Jakarta, dan nanti Fire Safety Challenge itu diadakan 7 sampai 9 November. Nanti tanggal 12 September diadakan sosialisasi awal, tapi mohon maaf karena ini adalah kegiatan lapar yang diundang kurang lebih 125 gedung itu yang dimulai dengan para FSM yang sudah mengikuti Fire Safety Challenge tahun-tahun sebelumnya. Oke, pemaparan saya cukup sekian. Salam sehat. Semoga materi pelatihan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Mohon bertemu lagi di pelatihan berikutnya. Terima kasih. Pak Arief, saya kembalikan. Saya stop screen dulu. Stop share. Oke, baik. Terima kasih, Bu Francine. Luar biasa. Ini sudah makin banyak yang bertanya, Bu Francine, tapi nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya melalui kolom Q&A ataupun juga bisa klik raise hand. Nah, nanti akan kita berikan kesempatan untuk yang klik raise hand setelah kita menjawab pertanyaan dari kolom Q&A. Nah, informasi selanjutnya adalah buat teman-teman semuanya yang ingin mendapatkan sertifikat bisa mengisi absensi setelah ini. Nanti akan saya bagikan untuk absensinya. Dan saya akan memberikan informasi terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan untuk aplikasi Mika Super MK3 teman-teman semuanya sudah platinum. Bagaimana cara tahu aplikasi kita sudah platinum atau belum? Caranya bisa klik buka aplikasinya, dan nanti di halaman awal ada tulisannya platinum di pojok kiri atas. Kemudian nanti kalau misalkan diklik fotonya akan muncul kartu seperti ini. Tapi kalau misalkan tidak muncul nggak apa-apa, itu bukan berarti bahwa teman-teman tidak platinum, tapi yang penting tulisannya sudah platinum dan valid sampai tanggal berapa gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang silver, tulisannya silver seperti ini, dan kalau misalkan diklik tulisannya ataupun juga fotonya, nanti akan diarahkan untuk mengupgrade menjadi platinum. Klik upgrade para platinum, nanti ada 3 pilihan ya, ada 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Kok bayar sih Pak Arief? Ya, kalau untuk sertifikatnya memang gratis. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan aplikasi Mika ini ada untuk biaya maintenance aplikasinya. Jadi ada biayanya untuk teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini. Ini hanya per 3 bulan, per 6 bulan, ataupun per 1 tahun. Kalau saya sarankan memang yang lebih terjangkau untuk yang 1 tahun, hanya 99.000. Nah, kemudian selanjutnya, kalau misalkan diklik upgrade, nanti bisa pilih virtual account ataupun juga e-wallet. Kalau misalkan teman-teman menggunakan virtual account, nanti pilih untuk jasa pembayarannya itu menggunakan Sendit ya. Kemudian senditnya nanti ada 2 tuh. Nah, senditnya pilih yang sesuai dengan nomor virtual yang ada di aplikasi 88908. Nanti ada juga nih 88906 ya. Nah, itu bisa pilih sesuai yang ada di aplikasi angka depannya. Kemudian transfer otomatis nanti aplikasinya sudah platinum kembali. Kemudian pastikan juga teman-teman sudah mensubscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni, karena untuk channel YouTube-nya Kak Cik Deni di sini ada rekaman-rekaman webinar kolega yang nanti kita akan upload juga. Kemudian ada berbagai informasi seputar K3 juga kita upload di channel YouTube Kak Cik Deni. Jangan lupa untuk klik loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Cik Deni. Selanjutnya, informasi terkait perpanjangan lisensi dan juga SKP. Di sini ada perpanjangan SKP dan lisensi untuk ahli K3 umum. Harganya di 1,499. Kemudian untuk perpanjangan ini pastikan belum melewati 1 tahun dari masa expire, supaya Bapak Ibu semuanya tidak melakukan refreshment ya untuk ahli K3 umumnya. Kemudian untuk perpanjangan lisensi lainnya ada Damkar, supervisor perancak, teknisi K3 listrik, sampai dengan CEO alat berat ya. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk perpanjangan lisensi.
harganya di 999.000 saja. Kemudian ada paket sertifikasi SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012 untuk khusus kontraktor konstruksi itu harganya di 19,5 juta saja, dan untuk teman-teman yang ada di manufaktur itu dengan 166 kriteria hanya di 24,5 juta saja, atau ingin mendapatkan 4 sertifikat sekaligus ya. Ada ISO 9001, 14001 dan 45001 ya, serta SMK 3 ya. Nah, ini hanya di 33,5 juta saja dari harga 95 juta. Kemudian buat teman-teman yang ingin terjun ke dunia ketiga, langkah awalnya pintu gerbangnya adalah di ahli K3 umum. Nah, untuk ahli K3 umum ini kita akan running di bulan September tanggal 11 ya, dan ini masih kita buka kesempatan buat teman-teman ingin mengikuti pelatihan ini. Minimal pendidikannya untuk yang Kemnaker ini, ahli K3 umum itu minimal pendidikannya D3. Tapi untuk teman-teman yang SMK atau SMA juga bisa untuk nanti ikutannya di BNSP ya. Kalau yang tadi online, kalau yang ini offline. Jadi teman-teman bisa mengikuti yang offline atau online. Harganya pun sama ya. Untuk harganya sama untuk perusahaan di 6 juta dan juga untuk yang fresh graduate 5 juta. Bedanya apa? Bedanya kalau yang fresh graduate itu tidak mendapatkan SKP, kalau yang perusahaan nanti teman-teman mendapatkan SKP-nya. Dan ini masih ada harga early bird untuk yang offline ya, sampai dengan 4 September nanti akan mendapatkan potongan sebesar Rp500.000 ya. Kemudian ini untuk yang teman-teman dari SMA ataupun SMK ingin terjun di dunia K3 juga bisa mengikuti ahli K3 muda BNSP. Ini minimal pendidikannya SMA atau SMK. Dengan kita harganya masih ada harga early bird ya di 1,4 jutaan aja. Kalau misalkan nanti teman-teman memasukkan kode referral, dan juga kita akan running di tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 September. Atau misalkan buat teman-teman yang Kemnaker nih, sudah ikutan yang Kemnaker tapi ingin mendapatkan sertifikat BNSP juga bisa ya. Itu langsung aja nanti ikut ujiannya dan nanti teman-teman langsung mendapatkan sertifikat BNSP-nya ya setelah ujian. Kemudian buat teman-teman yang sudah ikut ahli K3 umum, lalu dilanjutkan lagi nih levelnya ke auditor SMK 3. Kita akan running juga tanggal 18 September dengan harga early bird-nya masih ada nih, hanya di 3 jutaan saja ya, dengan potongan diskon 100.000. Kemudian, nah ini kita juga baru running kemarin untuk ahli K3 muda lingkungan kerja. Kita akan running lagi untuk batch selanjutnya itu tanggal 20 ya, masih ada harga early bird-nya hanya di 6,9 ditambah 100.000 jadi 6,8 jutaan saja teman-teman. Kemudian buat teknisi K3 listrik juga kita akan running bulan September ini di tanggal 8 sampai tanggal 16. Masih harga early bird-nya sudah lewat ya. Masih ada harga promo di 6,5 jutaan. Kemudian buat teman-teman yang ingin sertifikasi K3 listrik ya, ahli K3 listrik biasanya nih untuk tender-tender gitu ya. Nah, ini juga bisa ikut yang ahli K3 listrik full tatap muka 18 hari. Kita akan running di tanggal 7 September sampai dengan 27 September. Kemudian untuk selanjutnya buat teman-teman konstruksi nih yang ingin ikut ahli K3 muda, K3 konstruksi ya, kita akan running tanggal 7 sampai tanggal 13 September ya. Kemudian untuk teman-teman perancah, jika teman-teman perancah yang mengawasi perancah itu bisa mengikuti supervisor perancah. Kalau misalkan teman-teman yang membongkar dan juga memasang perancah bisa mengikuti yang teknisi perancah. Kita akan running di tanggal 11 untuk yang supervisor, dan untuk yang teknisi perancah kita running tanggal 19 September. Dan ini masih ada harga early bird-nya ya untuk yang teknisi perancah. Kemudian buat teman-teman yang menjadi tim tanggap darurat di perusahaannya bisa masuk ke pelatihan petugas peran kebakaran kelas D. Nah, ini kita akan running juga tanggal 18 dan ini masih ada harga early bird-nya di 3.050.000 saja setelah memasukkan kode referral ya. Dan buat teman-teman juga yang ingin mendapatkan sertifikasi Fire Safety Manager atau FSM, juga kita akan running tanggal 25 September ya. Ini masih ada harga early bird-nya di 13,4 juta saja setelah masukkan kode referral. Kemudian buat teman-teman juga yang tim tanggap darurat untuk petugas P3K juga ada, kita akan running tanggal 13 sampai tanggal 16 September ya. Masih harga early bird itu sudah lewat tapi masih ada harga di harga promo. Lalu untuk teman-teman yang bekerja di ketinggian di TKBT 2, kita akan running tanggal 11 juga buat teman-teman yang bekerjanya pakai menggunakan platform ya. Untuk perancah kita
akan running juga di tanggal 11. Kalau misalkan teman-teman yang bergelantungan ya, itu kita akan running di TKPK tanggal 18 sampai tanggal 22 September. Ini masih ada harga early bird-nya untuk TKPK sampai tanggal 8 September di 4,2 jutaan saja. Lalu, nah ini yang sering banyak dipalsukan nih untuk operator forklift. Nah, di Mediatama juga kita akan running untuk pelatihan sertifikasi operator forklift. Kita akan running tanggal 4 sampai tanggal 7 September ya. Oke, nah selanjutnya untuk teman-teman yang di rumah sakit ya, kalau misalkan nanti ada akreditasi ya dari SNARS, ini juga kita akan running untuk kategori rumah sakit Kemenaker RI, masih ada harga early bird-nya. Kemudian buat teman-teman yang ingin ikut yang BNSP juga ada paramedis K3 muda, kita akan running tanggal 4 ya di minggu depan sampai tanggal 8 dan ini blended training. Kalau yang Kemenaker itu online, full online. Khusus yang untuk paramedis K3 muda BNSP ini mendapatkan 10 sertifikat tambahan ya dari Mediatama terkait awareness, firefighting sama dengan K3 lingkungan kerja. Kemudian selanjutnya ada tentang confined space. Nah, teman-teman ini kalau misalkan bekerja di ruang terbatas, misalkan masuk ke dalam ruang utamanya ya, untuk ke gorong-gorongnya itu teman-teman bisa mengikuti petugas K3 utama yang masuk ke dalam. Tapi kalau teman-teman yang mengawasi dari atas itu bisa mengikuti petugas K3 Madya ruang terbatas. Kita akan runningnya sama tanggalnya di tanggal 18 sampai tanggal 23 dan masih ada harga early bird-nya sampai tanggal 8 September 2023. Nah, di aplikasi Mika Super App K3 ini ada fitur baru ya. Fitur barunya adalah teman K3. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin cek nih personilnya itu sertifikatnya asli atau enggak, kemudian juga sudah terdaftar belum PJK3-nya, bisa dicari di aplikasi Mika. Silahkan teman-teman update dulu ya untuk aplikasi Mika-nya versi terbaru di Play Store dan juga di App Store. Lalu kemudian klik teman K3, ini ada cari personil ya. Nanti bisa cari untuk nama lengkapnya dan juga tanggal lahir, nanti ketahuan tuh apakah asli atau enggak. Kemudian mencari PJK3 juga bisa. Misalkan teman-teman ingin mengikuti pelatihan K3 gitu ya, bisa cari dulu nih nama PJK3 sudah terdaftar belum ya di teman K3. Nah, ini juga bisa teman-teman pakai khusus untuk yang terbitan sertifikatnya itu di 2002 ke atas. Nah, kalau misalkan 2002 ke bawah, 2022 ke bawah itu sebenarnya memang belum bisa dicari karena sedang diupload secara bertahap oleh kementerian seperti itu. Kecuali untuk teman-teman yang sudah memperpanjang SKP-nya. Kemudian ini adalah ATK standar Mediatama yang didapatkan oleh peserta ketika mengikuti mengikuti pelatihan di Mediatama ya. Nah, kemudian selanjutnya buat teman-teman semuanya yang ingin belajar tentang K3 ataupun juga ada webinar kolegium yang terlewat nih. Nah, Mediatama hadir ya untuk memfasilitasi teman-teman melalui e-course K3 yaitu Milea, Mediatama Learning Academy. Ini berupa e-course atau kursus online yang teman-teman bisa pakai ya. Caranya gampang banget, silakan kunjungi aja milea.app melalui web browser tanpa untuk mendownload aplikasi, nanti daftarkan dulu diri Anda, lalu nanti baru bisa banyak nih pilih untuk kategori-kategorinya, ada pertambangan, kemudian juga kategori listrik dan lain-lain juga ada. Nah, kemudian untuk cek juga video-video terbaru dari kolega misalkan yang tertinggal ataupun ingin download modul juga bisa nih. Klik kursus yang ada di pojok kanan atas, kemudian nanti klik urutkan berdasarkan waktu publish yang terbaru. Nah, nanti teman-teman juga bisa download materi ya, modul dan juga untuk melihat menonton rekaman ulang untuk webinar-webinar yang sudah diupload di Milea ini. Kemudian buat teman-teman yang ingin bekerja lagi mencari kerjaan nih, bisa juga kunjungi di mediatama.co.id ya, ada menu karir di sini, akan ada banyak sekali lowongan pekerjaan setiap harinya yang update. Kemudian untuk teman-teman yang membuat CV juga kita fasilitasi dengan buat CV online, tinggal diklik aja pilih untuk template-nya, kemudian isi seluruhnya dengan lengkap ya, kolom-kolomnya, nanti otomatis akan terbit untuk CV-nya. Dan untuk lihat histori CV juga klik akun, kemudian histori CV bisa diklik. Nah, ini ada banyak ya. Kemudian buat teman-teman yang ingin mendapatkan uang saku nih dari Mediatama juga bisa. Caranya gampang, silahkan klik akun lalu ada menu referral. Caranya seperti apa? Misalkan ada teman kita yang ingin ikutan ahli K3 umum. Nah, silahkan bisa salin kode referral ini ya ke kolom kode referral. Kolom kode referral. Nanti efeknya apa? Efeknya adalah teman kita yang mendaftar itu mendapatkan potongan 100.000. Nanti kita yang mereferensikan mendapatkan fee sale sebesar 5% ya.
Kemudian untuk narik saldo juga gampang, klik ubah rekening untuk memasukkan nama rekening dan juga nomor rekening teman-teman. Kemudian klik tarik saldo untuk bisa menarik saldonya minimal ini 1,3 juta. Kalau misalkan belum 1,3 juta, silakan ditabung terlebih dahulu. Untuk share pelatihan juga gampang, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, nanti bisa langsung dibagikan ke sosial media, ataupun teman-teman ingin menghubungi langsung tim PIC kami, bisa langsung hubungi di WhatsApp, ataupun call langsung untuk PIC kita ya. Dan juga untuk unduh proposal juga langsung bisa diklik unduh proposal. Nah, jika teman-teman ingin informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor yang tertera di depan layar dan juga pastikan sudah memfollow akun sosial media kami ya, mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, dan juga di TikTok. Untuk teman-teman yang ingin kerjasama sebagai sponsor, silahkan hubungi nomor-nomor yang tertera di depan layar dan juga teman-teman instruktur yang ingin sharing ilmu nih dan ingin berbagi di webinar kolega, silahkan bisa chat saya di nomor yang tertera juga di layar ya. Oke, ini sudah makin banyak Bu Fransif yang bertanya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah dari Pak Agus Setio Wibowo. Apa saja aspek MKKG terkait Fire Safety Manager? Silahkan Ibu. Ya, baik Pak Agus. Eh, Sebenarnya pertanyaannya nggak apa apa saja aspek FPKG terkait Fire Safety Manager. Fire Safety Manager kan adalah orang ya. Kalau kita bicara tentang manajemen kan semua Pak ya. Ada orang, ada sumber daya, ada yang lain-lain ya. Jadi kalau sebenarnya Fire Safety Manager hanya bagian dari ada MKKG. Tapi Fire Safety Manager itu adalah yang menjadi kepala, menjadi orangnya, dia mengelola gitu. Oke, baik. Saya Berarti rasa cukup, Pak. berarti itu ke orangnya ya, Bu ya. Iya. Oke, seperti itu. Kemudian Kalau saya jawab pertanyaan to the point aja, Pak. kita lanjut lagi nih, Pak Kusno. Jika mobil listrik terbakar, apa media untuk memadamkannya? Mohon pencerahannya, Bu. Pak Kusno, terus terang aja, Pak. Media pemadam mobil listrik sampai sekarang belum ada aturannya loh, Pak. Dan itu saya nggak tahu, jangan salahkan saya. Bahkan kemarin kami sudah bertemu dengan apa, Dinas Damkar Provinsi Jakarta gitu kan. Jadi memang untuk sekarang itu lagi diracik sebenarnya. Dan itu pertanyaan Bapak nanti saya ajukan lagi Pak, karena saya tidak mau sembarangan bertanya. Karena dari awal saya sudah katakan yang saya bahas adalah terkait dengan manajemen keselamatan kebakaran gedung Pak, bukan kebakaran Oke, mobil listrik. Oke, oke. baik Pak Kusno, karena saya minggu depan akan ketemu dan diharapkan nanti Bapak kalau Pak Kusno di Jakarta aktif Pak dalam kegiatan FSM dan lain-lain, dan itu akan ditanyakan langsung Pak dengan Kepala Dinas Penanggul kebakaran. Ditunggu Pak. Baik, terima kasih Bu Francine. Selanjutnya dari Bapak Wijaya Wahyudin terkait uh, apakah saat ini penyebab kebakaran yang disebabkan oleh kelas D, titanium dan sejenisnya yang sering terjadi. Oke Pak, Bapak tadi kan penyebab ya. Kalau kita bicara penyebab kan sebenarnya awal ya, ketika terjadi kebakaran itu ada tiga ya Pak ya. Ada yang namanya ada panas di situ, apakah ada bahan yang mudah terbakar, dan juga di situ ada oksigen. Ketika ketiga-tiganya itu cukup untuk membuat, akan terbentuk namanya mulai dari panas menjadi api ya Pak ya, sehingga kebakaran. Kalau bicara titanium itu kan dengan D ya, kita melihat lagi sekeliling di situ apa aja. Saya tidak bisa klarifikasi atau mendefinisikan dengan sangat rinci, atau mungkin juga saya tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak dengan sesuai dengan keinginan Bapak karena kita melihat, bahkan harus kita ketahui sekarang nih Pak ya, harus kalau Bapak belajar juga dengan teori-teori kebakaran, bahkan debu bisa memicu untuk terjadi kebakaran, ada namanya panas laten gitu ya, dan lain-lain gitu, banyak banget gitu kan Pak. Terus kembali lagi, kalau untuk untuk pemadaman, kalau untuk titanium dia menggunakan dry powder khusus. Saya juga tidak menyebutkan merek di sini, adalah tabu bagi kami, tapi silakan saja Pak, ketika Bapak membeli apar atau Bapak itu pasti akan Bapak tanya, ini sebenarnya gunaan apar ini untuk apa? Dan saya tahu juga sekarang apar yang sudah ada itu sebenarnya lebih banyak multifunction. Oke, seperti itu ya Pak ya. Kemudian dari Pak Ridwan nih Bu.
Nah, terkait Permen PU yang sudah ada, itu tertuliskan bahwa MKKG itu terdiri dari 500 penghuni. Nah, kemudian gimana kalau misalkan gedung tersebut itu tidak mencukupi untuk jumlah orangnya nih, belum 500 penghuni. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seperti itu untuk yang pertama. Yang kedua, untuk ketua MKKG-nya, apakah harus mempunyai sertifikat? Kalau iya, sertifikatnya dikeluarkan dari mana? Seperti itu, Bu. Oke, saya jawabnya yang saya ingat duluan, Pak. Pertama, sertifikat dikeluarkan oleh siapa? Sertifikat sesuai dengan apa Perundangan Indonesia untuk FSM dikeluarkan oleh BNSP, Pak. Udah harga mati gitu. Selanjutnya, Yang apa tadi, Pak? tidak gedung itu tidak sampai 500 penghuni. Oh, Nah, oke. Bapak nanti membaca lagi ya, Pak, ya, lebih detail undang-undang itu karena disebutkan atau, Pak. Bukan berarti hanya satu. Satu, pertama, jumlahnya, luasnya. Jadi jangan terperangkap hanya satu, Pak. Kayak dengan K3, Pak. Itu pilihannya atau. Kalau Bapak punya ketinggiannya sudah melebihi 8 lantai, Bapak ternyata luas bangunannya itu semua atau luas daerahnya itu sudah lebih dari 5.000, silahkan, Pak. Walaupun orang yang di dalam itu tidak kurang daripada 500, Pak. kalau di bawah, oh, kalau tidak ada Atau, semuanya, Pak, Bu, kalau tidak ada semuanya, contohnya tidak ada semuanya ya apa, kan Pak tidak Arif? sampai 500 penghuni, kemudian juga belum sampai 8 lantai dan juga belum 5.000 luasnya, 5.000 ya. Ya, baik. Sekarang ini sudah di apa namanya di istilahnya paksa nggak enak ya untuk membuat karena apa itu kaitan dengan bagaimana kita memproteksi kita bagaimana kita melakukan preventif terhadap kebakaran karena sebelumnya ketika awal saya presentasi saya mengatakan bahwa kebakaran itu bukan disaster ya Pak ya, kebakaran itu bisa kita cegah. Oke, seperti itu Pak Ridwan. Jadi salah satu saja ya, apakah sudah mencapai 500 penghuni ataupun juga sudah 8 lantai ataupun juga luasnya sudah mencapai 5.000 meter lima persegi. ribu Seperti itu. Kemudian ini juga menjawab dari pertanyaan Pak Galih Arif ya tadi terkait jumlah orang yang tidak sesuai dengan Permen PU. Kemudian selanjutnya dari atas nama Faras Fauzan. Pada slide rancangan dan MKKG gedung disebutkan penilaian bahaya. Pertanyaannya bagaimana kita menilai bahaya tersebut? Nah, berdasarkan tingkat resiko ataupun tingkat penyebarannya. Bagaimana, Ibu? Pak, kalau bahaya itu nanti sebenarnya ada aturannya ya, Bapak bisa lihat. Tapi ketika itu eh, di itu memang tidak dijelaskan secara detail karena tapi dari presentasi itu sudah disebutkan kan misalnya bahaya sedang lebih dari 2,5 dan lain-lain gitu dengan bahaya bahaya apa bahaya besar atau berat. Itu pada dasarnya ketika Bapak dan Ibu melakukan apa SKK ya akan ditulis karena itu ada kategorinya dan itu kalau memangnya Bapak masih bingung silakan bertanya dengan para inspektur ya namanya ya. Nah itu mereka kriterianya sudah sangat jelas sehingga gedung Bapak tahu bahwa Bapak dan Ibu tahu bahwa kita sebenarnya termasuk bahaya apa. Rata-rata gedung kalau sudah gedung tinggi dia masuknya di bahaya sedang sampai bahaya bahaya berat ya, bahaya besar. Oke, baik. Seperti itu ya. Selanjutnya, terkait maintenance nih, Bu, untuk fasilitas safety. Nah, Ya. berapa lama maintenance semua fasilitas safety untuk dicek untuk semua gedung, terutama gedung rumah sakit terhadap APAR dan juga hidran? Sebenarnya Pak tidak ada aturan mendasar bahwa ini harus dilakukan pemeriksaan sehari sekali kah, dua bulan sebulan sekali kah, atau cuma prinsipnya gini Pak, kalau Bapak melakukan proteksi atau Bapak melakukan preventif kan ada kalimat yang saya suka secepatnya lebih baik Pak. Karena apa? Ketika Bapak melakukan secepatnya lebih baik kan berarti durasi pengecekan itu semakin pendek berarti Bapak semakin cepat menemukan ketidaksesuaian. Tapi kembali lagi kalau mau melakukan pekerjaan inspeksi atau dan lain-lain, kalau inspeksi yang kaitan dengan naker, kaitan sertifikasi sudah tertulis bahwa dilakukan 1 tahun 1 kali atau damkar datang melakukan SKK. Tapi kalau dari internal silakan Bapak membuat apa tuh namanya jadwal preventive maintenance termasuk
jadwal inspeksi dari internal yang disesuaikan juga dengan peralatan Bapak yang tersedia, begitu juga dengan orang yang tersedia. Karena sangat percuma Bapak membuat, tapi ternyata schedule itu tidak bisa dipenuhi gitu kan. Sehingga kan kita tidak dapat hasilnya. Seperti tadi saya bilang kan, plan, do, check, action. Bapak bikin misalnya seminggu sekali. Bapak punya anak buah di bawah nggak cukup. Kan percuma, Pak. Jadi ya maksud akal aja. Tapi ada yang namanya ketentuan setidaknya Bapak melakukan yang mandatori ketika uji riksa atau damkar itu ada 1 tahun sekali. Nah sebelum damkar datang kan Bapak harus mempersiapkan kan gedung Bapak kan peralatan kan. Ya silakan Pak dilihat lagi Pak. Saya tidak bisa karena kalau ada gedung lain mereka punya punya sumber daya manusia banyak sekali mumpuni untuk melakukan pengecekan sebulan sekali gitu kan. Tapi kalau tidak ada terus nanti bilang loh saya mengikut webinar di media Tama dikata Ibu Francine wajib. Waduh. Jadinya saya senjata makan tuan, Pak. Oke, artinya disesuaikan dengan jumlah personil ya Iya, dan dan juga juga peralatan yang ada, Pak. iya, betul. Yang penting tadi kata Bu Francine adalah plan, do, check, and action. Kita cek dulu nih ya, kita buat rencana, kemudian kita lakuin dan juga kalau misalkan udah direncanain, kalau nggak bisa dilaksanakan, ya percuma. Oke, nah selanjutnya buat teman-teman yang ingin bertanya langsung, silahkan klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan pembicara kita, Ibu Francine. Di sini sudah ada Bapak Andri Setiawan. Silahkan Pak Andri Setiawan, bisa di-unmute terlebih dahulu ataupun Pak Irsan Yasdianto. Silakan. Oke, Pak Andi terlebih dahulu. Silakan Pak Andi Setiawan. Siap, Mas. Dari mana Pak Andi? Pak Andri Setiawan dari mana? Dari Bekasi, Mas. Oke, Wah, silakan ini orang pertanyaan. damkar nih kayaknya Oh, nih. Damkar ya, Pak? Padahal kayak orang damkar ya. Bener, Silakan Bu. pertanyaannya Pak Andri. Oh, Pak Andri, sambil Pak Andri mikir, saya Pak, jangan lupa buat Fire Safety Challenge yang untuk Bekasi Pak, Jawa Barat Pak. Sudah, Bu. Oh ya, kapan dong? Pas mau HUT damkar, Bu. Oh, Job Damkar kan Maret toh? Di Oke, bulan Maret lagi. oke baiklah. Oke, Pak Andri, silakan ada yang Pak. mau ditanyain, Pak? Nggak ada, Mas. Oh, Udah nggak jadi. nggak Dia jadi. hanya pengen sapa hai aja ke saya Pak. Oke, baik. Pak Silakan Pak Andri. Irsan Yasdianto, silakan Pak Irsan. Baik, terima kasih Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, ini ada 2 pertanyaan, Bu, yang ingin saya tanyakan terkait materi kita pada siang hari ini. Yaitu yang pertama, tadi dijelaskan tentang proteksi pasif ya, Bu, ya. Disebutkan tanda-tanda ataupun jalur evakuasi tadi. Nah, ini yang ingin kami tanyakan itu bagaimana cara menentukan titik-titik untuk pemasangan tanda-tanda atau rambu-rambu jalur evakuasi ataupun rambu terkait kebakaran lainnya, Bu. Kemudian yang kedua, eh, petunjuk-petunjuk yang kita pasang itu apakah ada aturan terkait misalnya tentang pewarnaannya ataupun ukuran rambu-rambu yang ditulis, besaran ukurannya seperti apa, Bu? Itu aja. Terima kasih, Bu. Oke, baik, Pak Irsan. Oke, Bu, terkait yang pertanyaan pertama tentang proteksi pasif, tanda-tanda jalur evakuasi. Bagaimana cara menentukan rambu-rambunya tadi untuk titik-titik evakuasi yang pertama? Pak Irfan ya. Pak Irsan, Irfan. Pak Irsan. Irsan ya. Pertama Bapak melakukan identifikasi dulu Pak. Tadi kan sudah diajarin ya Pak ya. Sudah diajar. Sudah disampaikan ya Pak ya. Di mana aja gitu kan Pak. Mana Bapak punya pintu keluar, mana Bapak punya tangga darurat. Baru nanti arahnya kan Bapak tentukan kan. Orang ini lalu lintasnya orang kemana gitu Pak. Otomatis ketika kalau Bapak punya gedung ada punya misalnya ada 4 tangga darurat harus diatur kan Pak sehingga tidak menumpuk kan Pak. Jadi orang dari tempat dia berdiri dia bisa keluar. Itu Bapak harus mengikuti harus Bapak melakukan survei sendiri Pak. Nah, kerja ini dia keluarnya kemana Pak? Dan dipastikan bahwa tanda-tanda itu sangat komunikatif Pak. Karena terkadang dengan caranya, dengan standarnya gitu kan Pak. Karena terkadang paling sering
seorang pengelola gedung dia beranggapan bahwa satu penghuni atau tamu itu mereka bisa evakuasi dengan sendirinya karena dia sudah terbiasa sama di gedung itu. Padahal itu adalah hal yang salah, Pak. Bapak kalau melakukan itu, Bapak anggap Bapak orang tamu, Pak, dari luar. Nah, kalau Bapak berdiri di misalnya satu titik, saya mau keluarnya lewat mana? Harus jelas, Pak, arah kiri, kanan, mana gitu. Ya, Pak Irfan ya. Oke. Oke. Itu yang Terus pertama. Yang ya, keduanya terkait petunjuk yang dipasang, apakah ada aturan terkait pewarnaan, kemudian juga besar kecilnya itu seperti apa, Bu? ya, Pak ada sekali, Pak. Nanti ada di Permen di apa sorry, dari Pergub. Kalau di DKI itu ada ya, Pergub DKI Jakarta itu nomor berapa nih saya udah lupa nih. Ada kok, nanti saya japri Pak Arif aja ya, Pak. Ini saya lagi lihat banyak nih penduduk ada, Oke. Pak. Ada tata cara pemasangan sistem deteksi alarm kebakaran ada, Pak. Bapak nanti kalau Bapak iseng-iseng ini mulai dari Pergub. Kalau nggak salah sih saya lihat dulu. Akses pemadam itu mulai dari yang baru nih, Pak. Kalau nggak salah ya. Tapi lebih baiknya nanti saya japri Pak Arif aja, Pak. Pak Irfan, mohon maaf ya. Ini banyak nih. Oke. Saya Ya, nggak hafal, Pak. baik. Mohon izin Bu Francine, Ya. untuk terkait Pergub di aplikasi Mika Suprep K3 di menu regulasi itu juga sudah kita tambahkan terkait Pergub Oh, DKI Jakarta, ada untuk Perbub dan juga ada Perwal, ya itu juga ada. Silakan bisa diakses di ya. regulasi K3 ya, di aplikasi Mika Suprep K3 juga sudah lengkap di sana. Oke. Kita lanjut lagi dari Pak Ruanto. Silakan Pak Ruanto. Oke, Pak Ruanto, silakan Pak Ruanto. Bisa di-unmute terlebih dahulu atau Pak Ahmad Zaki. Silakan Pak Ruanto ataupun Pak Ahmad Zaki bisa di-unmute terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Siapa yang mau bertanya? Oke, Pak Ahmad Zaki. Silakan Pak Ahmad Zaki. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Aku mau menanyakan masalah. Halo, Pak. Ya, oke, masuk Ya, Pak. silakan. Silakan Pak. Ya, boleh dengar, Pak. Ya, baik. Ya, izin Bu, saya ingin Ya, Pak menanyakan Ahmad. masalah untuk sertifikasi FSM itu kan berfungsi untuk terkait dengan MKKG ya, Ya. sebagai Versatile Manager di gedung tersebut yang dikeluarkan dari BNSP ya. Lalu bagaimana dengan sertifikasi K3 itu kelas A yang dikeluarkan dari Kemenaker? Apakah sertifikasi tersebut bisa digunakan untuk MKKG dalam hal untuk SLF-nya gedung atau bagaimana, Bu? Atau sertifikasi dari Kemenaker ini diperuntukkan untuk apa gitu, Bu? Oke. Baik, terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Zaki. Ya, bagaimana Ibu Ya, Francine? makasih Pak Ahmad Jaki. Bapak sudah bicara tentang hal yang sangat sensitif nih. Oke, baik, saya akan bertanya. Jadi Pak, kita sesuai dengan undang-undang aja Pak ya. Undang-undang disebutkan di Pergub 143 tahun 2016 adalah FSM ya Pak ya. Tidak disebutkan dia sebagai ahli K3 kebakaran atau A ya Pak ya. Pak. Eh Sebenarnya sih terus terang aja karena saya juga dari asosiasi dan dari LSP juga kami mengharapkan sekali untuk itu bisa namanya di combine ya Pak ya. eh, Sehingga bagi yang sudah mempunyai sertifikasi ahli K3 kebakaran itu bisa juga sebagai fire safety manager. Tapi persyaratannya hanya satu, Pak, harus tetap mengikuti namanya sertifikasi atau assessment. Tapi persyaratannya adalah ahli K3 karena saya nggak saya eh, ketika kita mengikuti sertifikasi FSM itu kita harus melengkapi dengan beberapa dokumen dengan beberapa persyaratan, yaitu salah satu namanya dengan persyaratan pendidikan maupun eh, persyaratan experience ya. Nah, kalau Bapak sudah itu, Bapak memang bisa dan Bapak itu silahkan nanti akan kami akses sebagai Fire Safety Manager, Pak.
Oke, baik. Seperti itu Mohon yang maaf Pak ah, Ahmad oke. Saki, saya nggak berani kalau udah bicara tentang udah permen-permen begitu Pak. Oke, baik. Kita lanjut nih, pertanyaan dari ah, Bapak Sandy Jabat. Silakan. Bisa di-unmute terlebih dahulu, Pak Sandy Jabat atau Pak Muhammad Fadlani, silakan. Atau Pak Sumardi. Oke, Pak Sandy, ya. Atau Pak Sumardi, silakan bisa di-unmute terlebih dahulu. Pak Sandy Jabat. Oke, Pak Sumardi. Oke, Pak Izin Muhammad bertanya, Fadlan, silakan. ya saya ingin bertanya, seandainya gedung itu bertingkat kisaran sekitar 25 lantai sampai 30. Andaikanlah misalnya 30 lantai. Sehingga yang terbakar itu di posisi kira-kira di 18, lantai 18. Dan sementara posisi di lantai 23 ataupun 21, bukan di atas ya, 21, itu posisinya ada orang yang lagi cacat, penyandang cacat, orang lagi hamil, orang lagi sakit. Ada nggak fasilitas untuk beberapa gedung itu yang dispesialkan khusus buat orang yang seperti itu? Tolong dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih, Saya Pak Muhammad Fadlan. ya, Pak Muhammad Fadlan terkait dengan fasilitas gedung untuk mengevakuasi orang yang mempunyai kebutuhan khusus ya, maksudnya Pak ya. Ya, betul. Oke, Pak itu dikembalikan dengan gedungnya Pak ya, karena tidak semua gedung mempunyai fasilitas itu gitu Pak. Kalau sekarang sih yang sekarang dengan kaitan dengan refugee floor ini Pergub Pergub 72 tahun 2021 itu mengharuskan gedung-gedung di atas 24 lantai atau dengan ketinggian 120 meter itu harus mempunyai refugee floor. Itu sangat baik gitu Pak. Tapi ketika Bapak berbicara gedung-gedung yang dibangun sebelum undang-undang ini ada, itu otomatis itu tidak bisa kita memandatorikan untuk membangun Pak untuk kaitan dengan itu gitu. Karena kalau Bapak harus ketahui juga ketika membangun suatu infrastruktur atau persyaratan dalam gedung itu biaya kosnya sangat mahal. Dan itu sampai sekarang pun juga untuk kaitan editor yang dituangkan dalam mungkin akan dibedain ya namanya tahap istilahnya tahap istilahnya itu dipertimbangkan Pak. Tapi kalau yang gedung-gedung baru memang mandatori dan itu harus diawali dari awal ya Pak ya ketika pada tahap desain gedung Pak. Kalau tahap itu kalau bicara desain gedung sebenarnya kita masuk pada namanya konstruksi, manajemen keselamatan konstruksi Pak. Oh, Yang kita bicara ini sebenarnya adalah manajemen keselamatan kebakaran yang namanya adalah fase pemanfaatan gedung Pak. oke, baik. Seperti itu ya, Pak ya. Pertanyaan lagi selanjutnya dari Pak Sumardi. Silakan Pak Sumardi, bisa di-unmute terlebih dahulu. Oke, silakan Pak. Ya, halo Pak Sumardi. Ya Pak, Ya, selamat silakan. sore Pak. Selamat sore Pak. Sore. Mungkin Sore Pak. pertanyaan saya sedikit, mungkin agak keluar sedikit dari materi yang kita bicarakan hari ini ya Ibu Belinda ya. Ya. Kalau yang saya dapatkan bahwa sertifikat FSM itu melekat di orangnya ya Pak ya Bu ya. Ya, kendalanya Dilanjut dulu Pak, pertanyaan nanti saya ya jawab setelah betul pertanyaan betul Bapak berakhir. ya ya. Ketika FSM itu ketika gedungnya tidak bisa mendapatkan SKK dari pemadam karena keterbatasan biaya, apakah FSM itu bisa memperpanjang untuk sertifikatnya Bu? Sementara itu dulu sih Bu. Oke, baik. Terima Oh kasih bisa Pak. aja Pak, bisa aja karena FSM itu kan melekat pada orang Pak, melekat pada orang dan pada gedung. Kalau memperpanjang silakan aja kan Pak. Ketika Bapak melakukan memperpanjang kan, ketika Bapak sudah kan sekarang udah lewat online kan ada buktinya ada Pak. Dan kami akan mengkonsider itu. Nah untuk selanjutnya Bapak melengkapi persyaratan dengan misalnya mengikuti seminar dan lain-lain Pak. Silakan aja Pak Sumati, nggak ada batasan, nggak ada aturan bahwa ketika udah dapat SKK dulu baru FSM kan ini Pak dia kan melekat pada orang Pak. Monggo Pak, dilanjut aja Pak untuk
permohonan perpanjangan sertifikasi, Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Sumardi. Mati. Selanjutnya dari Pak Tri Wahyudi. Silakan Pak Tri Wahyudi. Bisa di-unmute terlebih dahulu. Halo Pak Tri Wahyudi. Oke. Buat teman-teman yang ingin bertanya langsung, silakan bisa klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung. Oke, sambil kita nunggu Pak Tri Wahyudi, ada pertanyaan lagi dari Bapak Muhammad Arizal Kurnia. Pada saat evakuasi untuk manifestasi penghuni gedung, metode apa yang paling bagus dan apakah ada sistem untuk mengetahui jumlah penghuni gedung selain absensi manual? Nah, bagaimana nih Bu? Eh, Evakuasi sebenarnya hanya satu aja, Pak, ya. Tujuan evakuasi bagaimana caranya penghuni atau apa pengunjung itu kan segera cepat-cepat beralih ke daerah yang aman ya, Pak, ya. Eh, kalau kalau di gedung Bapak, kalau Bapak pikir gitu ya terlalu banyak gedung ketika Bapak mau evakuasi, sebenarnya yang menentukan tuh Bapak sendiri, Pak. Yang paling bagus tuh untuk Bapak apa gitu. Karena kami tidak bisa memandatorikan untuk membuat apalagi tertulis pada pergub. Karena ketika kita pada pergub itu berlaku umum, Pak. Nah, ketika Bapak membuat itu susah, saya pernah mengikuti Firely itu dan mereka membagi itu berdasarkan lantai-lantai dan sangat gampang, Pak. Ketika petugas di stasiun Melawi Poin datang tuh langsung cepat diketahuan satu lantainya dia tuh kurang 2 orang dan mereka mencari. Silakan Bapak membuat sendiri karena itu tidak menjadi template untuk di copy paste oleh gedung yang lain karena dari awal saya sudah katakan bahwa ketika kita membuat rencana tindak darurat kebakaran itu sangat customized bergantung pada kondisi gedung Bapak, bergantung pada sumber daya Bapak, bergantung pada juga namanya peralatan mesin dan lain-lain. Oke, baik. Jadi tidak saklek ya, Bu Francis. Iya, Pak. Kasihan Oke. nanti kalau orang jadi template, Pak. Oke, baik. Selanjutnya dari Muhammad Sopian. Ini menarik juga nih pertanyaannya, Bu. Jika terjadi kebakaran gedung, misalkan di lantai 6, siapakah yang bertanggung jawab untuk memadamkannya? Apakah petugas fire safety-nya atau orang yang ada di sekitarnya yang bertanggung jawab? Oke. Pak, sebenarnya yang bertanggung jawab itu sebenarnya semua ya, Pak ya. Karena kalau sudah diedukasi dengan baik terhadap bahaya kebakaran, ketika Bapak pertama kali melihat api, Bapak wajib untuk melakukan tindakan penanganan. Bapak wajib misalnya melakukan kalau ada bricklas silahkan. Atau Bapak wajib juga melakukan pemadaman awal pakai APAR. Kalau cerita bertanggung jawab, Pak. Tapi kalau Bapak sudah mempunyai struktur tanggap darurat yang baik, Bapak ada yang namanya peran lantai. Peran lantai itu akan mengkoordinir. Karena sebelum tim dari emergency response team itu datang secara keseluruhan. Karena harus dipertimbangkan bahwa api itu sangat berkejar-kejaran dengan waktu. Ketika kita telat menangani, itu akan berakibat fatal. Tapi kalau pada waktu itu ketika Bapak melihat langsung melakukan membreak gelas, Bapak juga melakukan juga dengan pemadaman dengan APAR itu sangat baik, Pak. Sehingga saya katakan bahwa yang bertanggung jawab adalah semua. Oke, baik. Jadi semuanya ya untuk yang bertanggung jawab. Jadi jangan kalau ada api jangan ditinggalin gitu. Iya, ditinggal, Pak. Saya punya pengalaman dulu kerja di perusahaan ada kebakaran di salah satu ruang asam ya di laboratorium itu. Itu semua pada kabur saya ditinggalin. Nah, iya. Akhirnya ya udahlah mau nggak mau saya yang memadamkannya gitu. Kan Oke. kasihan Pak nunggu mereka yang naik itu kan perlu waktu, Iya perlu betul. pakai iya. Justru yang dari bawah, security yang dari bawah bawa APAR, apinya sudah mati. Iya, itu bagus Pak. Saya juga sering gitu Pak. Oke, dari Pak Ferry Ilman. Silahkan Pak Ferry Ilman Purnama. Nah ini dari Damkar juga. Silahkan Pak. Damkar. Oke, baik. Terima kasih Ibu ini atas materi yang diberikan. Yang pertama ingin saya tanyakan yaitu apakah untuk pembentukan MKKG ini boleh dilakukan oleh Dinas Damkar atau hanya untuk pendampingan saja? Dan apabila dibolehkan, apa ada persyaratan yang harus dipenuhi dulu oleh
Dinas Damkar. Oke, itu aja Ibu. Terima kasih. Pak Arif, Baik, Terima baik kasih, Pak Pak. Ferry Ilham. Pak Ferry, itu MKGG itu adalah tim internal, Pak. Bapak nanti pihak yang kedua ketika datang, Pak. Jangan diintervensi untuk penanganan itu, Pak. Jadi itu juga dengan ada MKGG kami membantu pekerjaan damkar, Pak. Oke. Ya, Pak Ferry? Seperti itu ya, Pak Ferry. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Pertanyaan dari kolom Q&A terkait proteksi kebakaran pasif pada gedung. Apakah pintu tangga kebakaran di lantai atap harus terbuka? Harus membuka ke arah luar. Nah, apakah demikian juga pada pintu tangga kebakaran di refuge floor? Refuge floor. Oke, bagaimana ini, Bu? Refuge. Kita melihat dulu, Pak, prinsip pintu kebakaran kan kita keluar kan ke daerah yang aman kan, Pak. Oke. Kan prinsipnya kayak gitu, Pak. Arah membuka menutupnya kalau di dalam terbakar ya bukan Bapak harus evakuasi kan? Betul. Kan itu prinsipnya gitu saja gitu. Bapak mau Oke. menujunya kemana? Karena ada beberapa gedung memang mereka men-set untuk tertentu itu karena dia menuju ke dia punya namanya tangga daruratnya beda, memang agak beda. Saya pernah ngalami sih, pernah lihat gitu. Jadi prinsip tangga darurat itu kan bagaimana caranya penghuni atau tamu itu kan keluar dari daerah bahaya kan, Pak. Jadi arah pintu masuknya nanti melihat lagi dengan Bapak punya jalur evakuasi gitu. Oke, baik, baik. Seperti itu ya, atas nama Ibu Tuti. Nah, ini selanjutnya terkait apakah ada syarat khusus tipe gedung atau bangunan yang wajib memasang hidran? Dan jika gedung tersebut termasuk wajib ada hidrannya, namun tidak menyediakan, apakah ada sanksi tersebut? Nah, bagaimana Ibu Francine? Ibu Tuti, hidran itu wajib karena hidran itu termasuk sistem proteksi aktif. Kalau di gedung itu dia punya hidran, berarti otomatis Ibu sertifikat keselamatan kebakaran nggak bakalan dikasih, nggak bakalan dikeluarin. Kalau sertifikat keselamatan kebakaran tidak dikasih, berarti SLF-nya juga tidak dikasih, Bu. Masalah sanksi, sanksi agak susah karena beberapa kali juga kita debat kan ceritanya ini kalau satu gedung itu ditutup terus nanti kan ada satu gedung itu kan menghidupi beberapa orang kan. Nah, itu sangat susah, hal yang dilematis. Nah, itu makanya kami pun mengetahui para inspektur kebakaran ketika datang, ketika mengadakan survei atau mengadakan uji petik, terus ternyata ditemuin hal-hal itu. Yang paling utama sertifikat keselamatan kebakarannya dipending saja pertama. Oke, baik. Terima kasih, Bu Francine. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bu. Menarik dari Pak Guntoro. Mana yang lebih tinggi, Bu, tingkatannya HSE atau FSM? Ini mantap. Pak, dilihat Pak keperuntukannya mana Pak? Di bagian tertentu FSM dia melebur ke HSE, bagian dari AST. Jadi seperti itu ya, Iya, Guntoro. iya. Sebaiknya begitu Pak Buntoro. Ketika Bapak membuat struktur organisasi, jangan dibenturin Pak antara FSM dengan Alika 3 umum atau yang lain. Biarlah menjadi satu atau bahkan Alika 3 umum dijadikan FSM gitu. Lebih Iya. baik gitu. Nah, ini lanjut lagi di pertanyaannya, Bu. Apakah seorang FSM ini harus seorang manajer yang mengikuti pelatihan FSM atau memang dia tim HSE juga boleh nih? Fire Safety Manager dia akan merupakan pimpinan utama pada struktur tanggap darurat. Kalau ketika dia menjadi pucuk pimpinan di struktur tanggap darurat, dia adalah yang penentu. Bapak bayangin ketika Bapak mengasih seorang operator yang nanti akan menghandle keadaan darurat, pasti dia akan secara psikologis dia akan kalah dengan yang lain. Tapi kalau dia mempunyai juga kedudukan secara struktural yang sangat kuat, itu otomatis semua akan tunduk sama Fire Safety Manager. Dan ketika terjadi keadaan tanggap darurat, mohon maaf, semua akan tunduk pada perintah daripada
ketua atau whatever tanggap darurat. Ada Oke. macam-macam Pak Arief namanya, ada chairman, ada apalah namanya begitu. Oke, baik seperti itu. Nah, ini pertanyaan lanjut nih dari Resen, Pak Kevlin Ahyar. Silakan Pak Kevlin Ahyar, bisa di-unmute terlebih dahulu, atau Pak Sandy Jabat bisa di-unmute terlebih dahulu. Oke, Pak Kevlin Ahyar, silakan Pak. Selamat sore Bu Friends. Ya, monggo Pak Kevlin. Baik Bu, terima kasih Bu atas kesempatan. Saya dari Gorontalo. Oh, Saya kebetulan sekarang menjabat sebagai HSE di pembangkit listrik tenaga gas. Tapi saya bagian subkonnya, bagian kompresi gas. Nah, pertanyaan saya mungkin agak lari dari pembahasan manajemen keselamatan kebakaran. Saya lebih ke teknik inspeksi sebelum misalnya ada ledakan di tempat itu. Apakah ada teknik inspeksi dari tim emergency itu seperti apa Bu? Terima kasih. Pak Kevlin, ini kedengaran saya nggak terlalu dengar. Ya. Saya ulangi ya Pak ya. Ini Halo, Bu. kaitan Jelas, Bu. inspeksi. Ya, ini berjelas Pak. Sorry Bu, saya ulang ya Bu. Saya subkon dari BLTG. Kebetulan saya bagian HSE, pengawas kompresi gas. Apakah dari Ibu ada teknik inspeksi ataupun manajemen ledakan untuk bagian kompresi gas? Oke. Jika ada ledakan di kompresi gas, Ibu Francine. Ya, maksudnya sebelum terjadi peledakan, teknik untuk inspeksi atau daily inspection itu ada Bu dari Ibu? Oke. Pak Kevlin, mohon maaf, Bapak apakah sudah ada diberlakukan Pak ya terkait dengan sistem K3 manajemen K3 di Bapak, berarti apa kaitan dengan gas ya Pak ya? Benar, apakah Bu. Sudah dibentuk Pak? Saat ini kami belum membentuk tim emergency Bu. Oh, kalau begitu automatically Bapak harus membuat itu ya, ketika membuat struktur tim emergency. Dan seperti tadi Pak saya punya pemaparan sebelum itu kan Bapak jalui Pak identifikasi bahaya dan lain-lain kan. Ketika itu Bapak membuat program juga Pak untuk melakukan pengecekan kan. Ini adalah juga pertanyaan tadi, durasi berapa lama gitu. Kalau Bapak punya bahan itu yang mudah meledak, mudah terbakar, berarti durasinya semakin dipendek kan Pak Kevlin? Oke. Benar Bu. Oke. Ya, silakan Pak dibuat Pak, atau ini ikut pelatihan dulu Pak dengan di Media Tama Pak. Benar ya Pak Arief ya, salah saya ngomong. Baik, seperti itu ya Pak Kevlin. Nah, ini satu pertanyaan lagi nih Bu dari Pak Anton. Nah, terkait apakah damkar dapat menyegel suatu gedung atau bangunan yang tidak sesuai dengan safety proteksi kebakarannya? Baik Pak Ahmad ya Pak ya. Pak Anton. Baik Pak Anton. Bapak secara regulasi sebenarnya sanksi ada di pihak damkar, tapi seperti beberapa kali juga yang kami ketemu dengan Pak Kadis Kadis damkar di sini, ketika melakukan segel itu nggak langsung Pak, itu ada namanya reprimand itu peringatan Pak, sampai, dan juga ada namanya niat baik daripada pengelola untuk melakukan hasil temuan ya ketika dilakukan pemeriksaan. Karena Bapak harus ketahui lagi, ketika kita menindaklanjut dengan temuan Bapak itu banyak kos Pak. Kos itu sangat besar Pak untuk kita menutup atau kita merealisasi atau kita mendankan temuan Bapak Pak. Dan kos itu menjadi bahan pertimbangan Pak. Apakah gedung itu membayar gaji karyawan dulu atau melakukan itu follow up, tindak lanjut sampai closing dari teman-teman damkar. Tapi secara regulasi itu bisa Pak. Tapi dalam implementasi itu sangat negotiable ya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Anton. Wah, ini satu lagi deh dari Pak Muhammad Yusuf. Silakan Pak Muhammad Yusuf. Ya, selamat sore. Sebelumnya apa suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas Pak. Mantap Pak. Ya, oke. Baik, di sini saya mempertanyakan apakah di dalam sebuah PT yang sebelumnya telah memiliki bagan tanggap darurat yang disekretarisi oleh Sekretaris P2K3 dari ahli K3 umum yang memiliki tanggap darurat kebakaran, sekarang ini wajib juga untuk
memiliki personil seorang fire safety manager begitu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Pak Muhammad, saya bertanya Bapak domisili di mana Pak? Domisili saya di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Oke, baik Pak. Untuk FSM itu masih mandatori untuk daerah Jakarta ya, masih di Jakarta dan sekitarnya, karena undang-undangnya sudah dicantumkan. Tapi untuk saat ini, Bapak, untuk FSM itu belum diperlakukan secara nasional. Tapi Pak, dengan adanya undang-undang maupun Permen PAEU itu nanti akan menuju Pak ke untuk diimplementasikan secara nasional. Ketika diimplementasikan sosial akan dipertimbangkan Pak yang tadi yang dikatakan yang ahli K3 kebakaran dan lain-lain. Itu bukan ranah saya untuk berbicara Pak, karena nanti itu sudah lebih tinggi Pak. Demikian Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Muhammad Yusuf. Nah, dengan berakhirnya dari pertanyaan Pak Muhammad Yusuf, berakhir juga lah webinar kita hari ini. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum kita akhiri webinar hari ini, mari sama-sama kita dengarkan closing statement dari pembicara kita kepada Ibu Francine. Dipersilahkan. Baik Pak Arif maupun Bapak-Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar Milenia. Perlu diperhatikan Pak kaitan dengan penanganan kebakaran. Kita harus ingat bahwa kebakaran itu bukan disaster ya, tapi artinya itu bisa kita adakan tindakan penanggulangan atau tindakan proteksi. Dengan itu, mulai dari sekarang Bapak harus berpikir bahwa ketika itu sesuatu itu bisa kita kendalikan dari awal, marilah kita bersama-sama berpikir untuk membuat suatu manajemen keselamatan kebakaran gedung atau kalau yang lain industri dengan semua berpikir dengan memakai memakai perilaku safety behavior. Karena dengan itu kita artinya menekan cost dan itu juga kita meyakinkan bahwa kita punya lapangan pekerja kita itu tetap ada alias kita punya dapur tetap ngepul. Terima kasih Pak Arif dan Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bu Francine, luar biasa untuk materinya hari ini dan mohon maaf untuk teman-teman semuanya yang belum bisa terjawab satu persatu. Nanti kita akan adakan kembali ya untuk webinar-webinar selanjutnya dengan Ibu Francine. Terima kasih sekali lagi, pastikan Bapak Ibu semuanya sudah mengisi absensi yang sudah diberikan di kolom chat Zoom dan pastikan juga Sabtu depan kita hadir lagi ya untuk Bapak Ibu semuanya di webinar Kolega Media Tama. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih, saya Arif Purwadana. Oh ya, saya lupa Bu. Kita akan berikan ini door prize untuk satu orang pemenang. Oke. Terkait door prize-nya itu buku regulasi Undang-Undang K3. Kita putarkan. Oke. Selamat kepada atas nama Husen Latukau, apakah ada? Oke, saya cek dulu. Oke, ada. Selamat kepada mantap. Selamat Pak Husen Latukau mendapatkan satu buah door prize buku regulasi Undang-Undang K3 persembahan dari Media Tama. Nanti akan dikirim langsung oleh kami ya ke rumah Bapak Husen dan nanti ongkos kirim akan ditanggung oleh pemenang. Nanti akan dihubungi langsung oleh tim kami di hari Senin. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Bu Francine, terima kasih. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang ini bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan oleh teman-teman webinar hari ini. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat sore. Saya Arif Purwadana. Dan saya Francine Tendean. Oke, ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Sabtu depan. Terima kasih Bu Francine. Mari Pak, saya live duluan Pak. Mari sehat. Ya, terima kasih Bu.